Oke, halo Jaro Posi, kembali lagi kita ke Open Mind Posi, podcastnya Posi. Kita sudah kedatangan Bang Sahrul Komara. Oke, Bang Sahrul, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Fresh nih. Fresh ya? Udah pulang healing. Pulang hilang ya. Ya teman-teman, Bang Sahrul ini seorang motivator ya. Ini udah sangat-sangat terkenal. Saya waktu kuliah dulu ya sering dengarkan nih Bang Sahrul memotivasi para audiensnya nih. Bang Sahrul, cerita dong dulu gimana sih kecil di mana hingga sekarang ini, Bang? Silakan, Bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman, ini manggilnya apa Posi? Jawara Posi. Jawara Posi. Oke, jadi saya perantauan sebenarnya Bang. Perantauan. Posi. Perantauan 2001 saya ke Medan. 2001 masih kuliah ya? Saya Atau udah lulus ya? masih SMP. Masih SMP, Bang. Iya. Jadi 2001 saya merantau dari S1 saya dari IPB Bogor. Saya asli Bogor. Asli Bogor. Kemudian 2001 kebetulan dimutasikan ke Sumut, Medan khususnya. S1 saya dari IPB Bogor jurusan Kimia Pangan ya. Di Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Kemudian sebelum kesini juga saya udah kerja sebelumnya di Gunung Putri. Jadi saya 2 tahun sebelumnya udah kerja duluan. Dan itu 2 tahun sebelumnya tuh saya belum lulus. Jadi lulus itu 2001 langsung ke sini. Tapi sebelum lulus saya udah kerja duluan. Udah kerja duluan. Ya, jadi ketika nyusun skripsi segala macam saya udah kerja di pabrik di Gunung Putri itu. Gunung Putri. Ya, kemudian kerja setahun sambil nyusun skripsi tuh. Karena tadi mau mandiri kan berusaha, tapi dan itu belum lulus tuh, statusnya belum lulus. Jadi 2001 lulus, kebetulan alhamdulillah setelah setahun kerja itu ibarat dianggap coba-coba gitu ya, dianggap eksperimen, itu dipindahkan ke Surabaya. Di Surabaya 3 bulan di pabrik yang sama. Pabrik apa tuh, Bang? Pabrik ekspor cold storage. Oh, oke. Ekspor impor udang ke Amerika, ke Jepang gitu. Oke. Karena emang sesuai dengan tadi ya Jurusan saya kimia teknologi pangan kan, cold storage. Di situ sebagai QC quality control, quality control. Kemudian pindah ke Surabaya di setahun di Gunung Putri, pindah ke Surabaya 3 bulan percobaan, naik dari QC di QA quality assurance. Dan ngontrol sebagai controller kan, kontrol kualitas segala macam barang ini layak atau enggak ekspor dan seterusnya. Itu luar biasa, emang betul-betul sains banget lah, IPA banget lah ya. Karena jurusan IPA. Nah, itulah awalnya, tapi ternyata luar biasa ya. Saya masih enjoy lah gitu. Sampai 2001 saya lulus, ketika udah lulus betul-betul udah keluar, saya dimutasikan ke Medan. Pure murni di Medan, merantau, tidak ada satupun yang saya kenal. Belum nikah ya? Belum nikah. Masih lajang gitu. Itulah gambarannya. Jadi dari situ di pabrik udang ya, di pabrik tadi ya, cold storage 3 tahun ya, 2000 sampai 2004 pindah haluan. Nah itu udah mulai nggak nyaman tuh selama 3 tahun itu dipaksa-paksain aja tuh. Jadi QC jadi QA, kemudian supervisor produksi segala macam. Nah tapi itu tadi yang membuat kita bertahan adalah kita mau belajar bukan nyari uang. Jadi nyari pengalaman aja semua. Kalau dari sudut kalau nyari uang pasti udah stres. Kenapa? Salarinya luar biasa Bang. Salari saya udah ngerantau jauh-jauh itu masih di bawah standar, bawah UMR malah. Untuk level supervisor ya. Iya. Ya gitu. Sementara makanya banyak buruh-buruh semacam, jadi anak buah saya itu ada sekitar 3.000 orang. Gitu. Dan ada sekitar 30 mandor, jadi satu mandor megang 100 tim satu mandor, dan saya di atas mandor saya supervisor gitu. Dan gajinya tuh nggak jauh beda kalau dari salary, makanya kita stres banget kalau salary. Tapi karena kita palar-palarin kalau bahasa kita ya, tahan-tahanin lah untuk nyari pengalaman. Ya udah kita bertahan, tapi ya bertahannya nggak akan tahan juga kan. Perusahaan yang sama ya? Di perusahaan itu, perusahaan yang sama. Ekspor itu ya? Iya, ekspor itu selama 4 tahun. Ekspor udang gitu ya? Ekspor udang, cold storage ya, ke luar negeri. Nah dari situ udah mulai, wah gak nyaman, stres, mulai tingkat tinggi.
Sampai saya putusin mau balik lagi ke tahun 2003 itu saya bilang. Benar saya kenal orang di sini, salah satu guru. Nah itu pentingnya ada guru spiritual, ada coach ya. Waktu itu coach pertama saya itu guru spiritual, Ustadz gitu. Saya kenal satu orang dikasih nama dari Bogor. Ini jumpai nih Ustadz ini. Coba kalau mau konsultasi ke dia. Nah dia guru ngaji gitu, ngisi pengajian. Saya kalau lagi stres, orang pada stres di kantor itu ke night club, nonton ke nonton ke sinema segala macam. Saya justru ketemu saat itu janjian karena nggak sempat ketemu. Setiap malam minggu ketemu, ngobrol berdua aja. Nah kata Ustadz tuh jangan deh, kalau emang ini lebih baik keluar dulu aja, coba tetap cari kerjaan di sini gitu. Nah terus saya coba explore tuh, ditanya kamu selain ini apa lagi? Nggak, itu pertanyaan itu sebenarnya bukan ilmiah. Ujungnya saya terakhir baru tahu itu ternyata pertanyaan ilmiah. Kamu selain itu bisanya apa? Itu bahasa Ustadz gitu. Kamu bisa apa? Kalau emang bisa gini Ustadz, bisa ngomong, bisa keluar lah. Dan kebetulan saya selama 3 tahun itu setiap hari Minggu sering ngisi tuh di kampus-kampus. Dan itu bentuknya charity ya. Charity. Tapi untuk menyalurin hobi loh. Kamu kan suka ngisi di kampus-kampus. Kenapa nggak fokus ke situ aja? Oh iya juga ya Ustadz. Baru saya lamar marketing ya di Bank Muamalat, jebol. Marketing itu ketemu sama orang, ngobrol, meyakinkan orang gitu, negosiasi gitu ya. Ternyata enjoy, keren banget deh gitu, enak. Terus tapi itu saya 3 tahun itu gajinya udah naik ya, 3 tahun tuh 1,5 terus naik terus sampai 1,7 tuh, 3 tahun itu 1,7. Hampir 4 tahun itu 1,7. Yang di marketing ya? Bukan. Oh yang di sana. Ya? Sampai keluar itu saya 1,7,5 gitu. Itu gaji pokoknya tunjangan segala macam dapat kali 2 juta. Perusahaannya udah besar ya? Besar banget. Itu dia punya 4 pabrik ya. Punya 4 pabrik di Kim 1 sama Kim 2. Berarti bukan UMKM lagi ya? Bukan UMKM lah itu. Multinasional ya? Multinasional. Oke. Dan di bawah holding besar ya, PMA, pengelolaan asing gitu. Nah sekarang sayangnya itu tinggal 1 pabrik lagi tuh. Karena tadi pengurangan luar biasa dari 6.000 karyawan, sekarang paling cuma 2.000 atau 3.000 karyawan. Bayangin nih. Dan dahsyatnya tadi itu arus tadi ya ekonomi ya. Disrupsi itu kayak gimana ketika udangnya nggak ada, ketika mereka speknya nggak sesuai dengan terus saingannya banyak. Udah 6.000 orang itu hanya dalam waktu 3 tahun tuh habis. Betul. Jadi nah itulah gambarannya. Kebetulan tadi pindah ke bank syariah. Nah itu udah nggak nyambung tuh. Lihat orang ya, tapi ternyata saya tetap diparahin. Udah IPB itu biasa, institut fleksibel banget. Fleksibel. Dan alhamdulillahnya ternyata justru ketika saya wawancara di bank, yang wawancara saya alumni IPB juga. Terus dia mancing, IPB nggak cocok di sini, jadi kita di down-kan dulu gitu. Kan yuk IPB nggak cocok di sini. Padahal pas ditanya, lah kan bapak IPB juga. Lu kata dari mana? Itu gambarannya sih. Jadi alhamdulillah diterima. Bukan karena KKN ya, tapi karena memang dikasih kesempatan. Dibayangin aja, yang syaratnya itu harus punya pengalaman 3 tahun di bawah tekanan. Harus punya syarat yang kedua itu memahami ekonomi syariah. Dan saya nggak ngerti ekonomi syariah, tapi ya karena saya pernah belajar, pernah ngaji, pernah pesantren, ya dapat lah ilmu-ilmu tentang tentang kalau dibilang ekonomi syariah gitu ya, tentang ilmu-ilmu dasar ya. Ditanya sama itu. Karena talent saya juga ngomong, saya bisa meyakinkan untuk ikut. Yuk tahu nggak Ro? Dia bilang gitu. Yang daftar ke sini itu ada sekitar 150 orang. Jadi dalam 2 minggu orang itu buat pengumuman, ada 150 orang yang daftar untuk menduduki posisi. Yang diambil itu sekitar 5 orang. 150 daftar gitu. Terus saya menarik ke kamu udah punya pengalaman kan, supervisor tuh. Saya itu ngacang. Kedua, gambar saya agak ngeleneh gitu. Yang lain gambarnya kaku semacam gitu. Gambarnya gini gitu. Mereng gitu. Enggak seperti. Ya bayangin gak dulu kalau buat CV kayak gimana? Iya. Ini menarik, saya baru nyadar kemarin ada fenomena ya di Jawa Barat si Komeng. Itu kan di antara semua DPD. Cuman gambar dia yang aneh sendiri. Itu saya alami 2003, 2004 saya alamin di bank. Bukan berarti saya mau ngajarin teman-teman yang lain ya, tapi setidaknya
buat ada uniqueness ya. Sesuatu yang beda ya. Pembeda. Dan ternyata memang bakat uniqueness itu ada di diri saya. Dan saya bilang, kalau kayak gini aja, lagian saya yang penting coba aja dulu. Gitu. Atau yang penting kompetensinya gimana gitu. Betul. Alhamdulillah saya bisa. Bayangin saya bisa yang dites, yang diterima cuma 20 orang. Dari 150 orang, yang diterima 20 orang. Tes lagi, bukan ngerjain, ada diskusi gitu macam. Dari 20 orang itu, 5 orang itu S2. Lulusan ekonomi syariah. Dari 5 orang itu 3 orang itu pengalaman di bank konvensional udah punya pengalaman. Artinya saingannya berat banget gitu. Yang diterima berapa? Apa ya? Yang diterima? Cuma 5. Oh, cuma 5 ya. Iya. Jadi dari 20 orang itu ada 5 orang tadi S2 tadi gambarannya. Terus yang tadi udah punya pengalaman. Sementara kita pengalamannya ada pengalaman tapi bukan di bidang syariah. Tapi bilang ini, ternyata ujungnya gini, saya butuh pembelajar. Nah ini penting. Dan kita tahu ya S1 itu kan general ya. General. Jadi alhamdulillah salah satu yang saya syukuri dari IPB adalah membentuk pola pikir kita bahwa memang kan S1 itu belum spesial, belum spesifik kan. Tapi pola pikir kita bisa menyerap. Nah salah satu bukan keunggulan IPB ya kalau saya boleh itu iklim yang dicanangkan di IPB adalah sebagai manusia pembelajar. Harus pembelajar cepat lah. Jadi biar cepat belajar, dikondisiin. Makanya kenapa IPB itu, ini saya bukan promosi IPB nih ya, tapi juga bagus juga emang iklimnya seperti itu. Iya. Jadi dipaksa ya. Makanya institut fleksibel banget. Ada yang jadi bankir, ada yang jadi wartawan, ada yang jadi segala macam. Nah ini nanti saya baru tahu setelah saya 14 tahun salah jurusan. Menarik. S2 malah S2 di psikologi kan. Psikologi ya. Itu pun setelah melewati berbagai macam ya Bang Rosi ya. Ya itu gambarannya. Itulah. Terakhir ya masuk ke kalau boleh dibilang 4 perusahaan ya. Perusahaan ya. Iya. Pabrik roti, pabrik udang, kemudian bank syariah, dari bank tuh ke BUMN. Saya di BUMN itu di bidang manajemen juga, konsultasi dan UMKM. Gak usah sebutin sini ya. Saya di jasa manajemen, alhamdulillah di situ juga sekitar dari tahun 2004 dari bank itu saya ke situ sampai 2010 kalau nggak salah. Mulai jadi pembicara tahun berapa Bang? Ya pembicara. Nah itulah dia. Ada kita nggak aware. Kita itu jago ngomong gitu loh. Dan ketika ngomong itu enjoy. Iya. Saya sejak 2000 di sini ya, sejak pokoknya untuk menghilangkan kepenatan itu, saya ngisinya dengan cara keliling ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, ngisi mentoring, ngisi motivasi. Dan you tahu kan selama ini kalau ngisi motivasi di kampus nggak dibayar kan? Tapi saya betul-betul ada namanya earn ya. Earn itu ada perasaan yang keberlimpahan. Dan saya baru tahu istilah-istilah ini setelah ketemu Abah Rama. Ketemu Mas Jamil Zaini, ketemu Mas Farid Poniman almarhum yang kemarin baru meninggal ya. Kemudian ketemu Abah Rama. Oh ternyata ini. Nah ini penting makanya. Ternyata kita itu sudah Allah, tapi kita kadang nggak nyadar kalau dari awal itu udah 20 tahun yang lalu Allah itu udah ngasih tahu, yuk itu di sini loh jalannya. Ketika ngomong itu, ketika ngejual sesuatu, kita tuh saya sambil kerja di BUMN sampai saya salah satu penyebab di BUMN saya keluar, saya lebih nyaman itu jadi penjual marketing daripada kerja di kantoran. Padahal posisi saya udah nyaman lah, sangat nyaman gitu, gaji udah nyaman segala macam nyaman. Tapi ternyata ada suatu rasa yang nggak bisa diungkapkan gitu. Pulang kerja jam 5, saya malah ngapain? Nggak pulang ke rumah. Istri udah nunggu di rumah tuh. Kalau istri saya nanti dengerin sini. Tapi saya minta izin sama istri, tapi izin juga. Saya mau lanjut nih jualan. Yuk, paling saya jualan MLM. Tapi disitulah pembelajaran. Disitu ya, mengasahnya. Iya, mengasahnya. Sampai anak buah saya itu. Saya ketangkap sama anak buah saya ya. Jadi ketika saya ke daerah Medan malam-malam, dia pulang juga kerja, dia lihat saya lagi presentasi. Ya bayangin, saya presentasi di warung kopi. Dia ngopi di situ. Ih, Pak Sahrul katanya. Jadi saya lagi presentasi, ngangkat orang gitu.
jualan produk MLM. Pada posisi saya di BUMN itu sudah nyaman gitu. Terus sampai dibilang besoknya ribut tuh di kantor. Pak Sarul jualan ini. Padahal untungnya itu cuman sekitar 20-50 ribu ya. Tapi saya pulang malam tuh jam 10 paling cepat. Jam 1 kadang saya pulang malam. Tapi dari pencapaian itu, ini gambarannya ya. Iya. Gaji saya atau penghasilan saya di luar lebih gede. MLM apa tuh bang? Dulu. Perlu disebutin ya? Hah? Perlu disebutin nggak? Boleh, nggak apa-apa. Boleh ya? Boleh. Saya di Keling dulu. Oh, Keling ya. Jadi saya itu sampai Diamond Manager. Oh. Jadi tim saya sampai lebih dari 2.000 ya, sampai ke Aceh macam gitu. Dan itu dikerjakan sambilan gitu. Tapi nah ini penting ya. Ternyata sambilan pun waktu saya berpikir, nah itu juga kadang kita harus holistik ngelihat. Kadang kita juga tergiur kan. Sambilan aja gajinya sama dengan ya, di BUMN gitu. Akhirnya waktu itu, padahal kita lupa tuh ada di MLM itu ada jebakan-jebakan ketika kita namanya juga jualan kan, tidak stabil. Kalau digaji kan stabil kan. Saya pernah dapat 20 juta. Tapi habis di biaya operasional. Ujung-ujungnya sama dengan gaji kita lagi gitu. Ya kan? Cuman ya tadi gitu, banyak yang tergiur. Jadi banyak orang yang nggak tahan. Nah, di situ tapi di situ saya belajar oh ternyata ada the other world, ada dunia luar, dunia lain yang ternyata dunia itu nggak selebar daun kelor. Rizki itu tidak hanya dari satu tempat gitu. Ternyata nanti ke depan kita tahu ya. Jadi ada banyak saluran rezeki, banyak channel-channelnya lain kalau kita mengembangkan potensi kita. Nah, situlah sebenarnya Bang. Gitu. Panjang ya ternyata ya. Ini menarik nih dari cerita Bang Sarul. Dari kecil baru tadi di MLM ya. Itu sambil kerja loh itu. Saya pernah juga tapi masih ngurus aja. Kan dulu kalau di kampus kan banyak juga nawar itu Bang ya. Dulu ya. Sampai termasuk teman Azhar itu angkat di Unimed dulu ya? Iyalah. Azhar Unimed juga. Kimia deh kan? Iya. Iya. Kakak kelas jangan-jangan. Heeh. Dia itu korban saya tuh. ini di off record tadi. Salah satu, beliau kan udah lama sampai nggak lulus itu. Iya. Kenapa? Orang kalau udah dia dapat bonus tuh. Iya. Bonus itu sampai 2 juta, 3 juta. Oh, bayangin. Anak mahasiswa megang uang 2 juta sebulan, 3 juta sebulan. Iya. Kan gede itu. Betul. Orang gajian aja cuma 1.500.000. Orang kerja di pabrik macam atau 3 juta atau di PNS. Dia megang bonus sampai 5 juta macam. Akhirnya apa? Banyak. Nah, ini banyak teman-teman makanya nanti ini juga ini ya. Perlu ada manajemen waktunya. Kalau memang teman-teman disitu aktualisasi diri, tapi jangan juga tergiur juga. Banyak yang akhirnya kejebak. Saya nggak ngelarang itu. Malah untuk sebagai latihan itu bagus. Kalau Anda mau berkarir di situ, maka Anda harus putuskan dari sekarang, putusin. Betul nggak? Apa ini cuman jebakan semu? Karena banyak yang jebak, Bang. Banyak menjebak ya. Dia berpikir di situ karena bonusnya gede semacam, tapi passionnya ternyata nggak di situ. Setelah dia sama saya juga ternyata. Saya udah keluar dari, bayangin saya sampai putusin keluar dari BUMN. Iya. Posisi di mana semua orang mau masuk ke BUMN. Kalau keluar dari BUMN ada ini nggak Bang? Apa ya? Ada penalti gitu? Enggak, waktu itu ya? Justru saya keluar baik-baik lah. Oh, entah karena dari manajemen trainee udah di training gitu. Udah, kan bukan kontrak lagi. Oh iya ya. Iya udah lama. Kalau kontrak baru ya? Kalau kontrak baru kena. Itu berapa tahun tuh? Saya udah hampir 3 tahun lebih. Kalau kontrak 3 tahun baru? Enggak, kalau kontrak itu paling 6 bulan. Oh gitu. Iya, kontrak 6 bulan. Abang dari MT? Dari? MT manajemen training gitu? Iya. Iya. Di manajemen dari internal 3 tahun lebih lah di BUMN. Okay. Dan posisi yang udah stabil gitu. Nah, termasuk tadi dari IAIN, saya kan masuk ke kampus-kampus tuh. Oh iya. Saya manfaatin juga untuk ngerekrut teman-teman di kampus-kampus, termasuk tadi kakak kelas. Dan itu betul-betul mereka betul-betul. Waktu itu saya ada satu kepuasan ya. Saya bisa buktiin teman-teman di kampus sebelum lulus sudah bisa. Kalau tadi, cuman banyak juga ternyata teman-teman karena orientasinya beda, hanya uang aja, ujung-ujungnya rusak semua. Kecuali tadi. Ini tapi penting. kalau menurut Bang Sarul halal kah? Apa tuh? MLM itu? MLM itu halal, nggak halal kan masalah prosesnya. Prosesnya. Ya, produknya semua halal. Oh, prosesnya ini sekarang. Prosesnya. Ya.
Ketika MLM itu ada akad yang jelas, ada akad syariah, kemudian ada dewan pengawas syariahnya segala macam. Kan sekarang ada 2 tuh MLM tuh. Ada MLM yang hanya covernya MLM tapi ternyata itu hanya akadnya bukan syariah, itu bahaya. Jadi kita nggak bahas kesana nanti. Yang pasti itu hanya sistem aja. Makanya memilih nggak lanjut ya? Saya memilih bukan nggak lanjut, saya masih lanjut juga. Tapi malah setelah itu saya masuk MLM umroh malah. Lebih ngeri lagi. Tapi di situ halal. Halal ya. Halal. Cuman ternyata dalam prosesnya akadnya halal semacam, tapi yang nggak gorornya. Jadi bukan goror ya. Kerusakannya di sana tuh sistemnya nggak mendukung. Ada penzolim, ada mazlum namanya. Jadi ada 4 syarat MLM itu halal. Salah satunya itu tadi nggak goror, yang nggak mazlum ya, nggak ada penzoliman. Nah, mungkin 3 tahun di awal itu lancar-lancar aja. Di tahun keempat sistemnya nggak sanggup menahan member. Yang terjadi akhirnya apa? Mazlum itu hak-hak dari siapa? Leader, hak-hak dari tadi agent itu nggak dikasih. Nah itu kan mazlum. Jadi bukan itu yang nggak boleh. Makanya sejak saat itu di off-kan MLM. Dan alhamdulillahnya berkahnya saya bisa umroh gratis di situ. Dan saya bisa mengumrohkan waktu itu 20 orang lebih ya, anak IAIN, anak Unimed. Itu bisa pada umroh tuh. Berkahnya. Cuman waktu itu 40 gratis 1, gila ya. 40 dia misalkan Bang Rozi promosi dan modalnya cuma tadi brosur masuk ke komplek-komplek semacam. Waktu itu luar biasa, saya kasih motivasi mereka karena ada ini ya, kasih motivasi mereka. Iya. Gila-gilaan gitu. Wah, setiap Jumat mereka datang setiap malam dapat 40. 40 itu gratis 1 umroh, itu gede banget itu untuk ukuran mahasiswa. Iya. Dapat free umroh seharga 20 juta. Hanya dengan 40 orang. Mereka melakukan, dan itu menariknya. Saya ingat banget ya, 20 orang itu 10 orangnya itu hadiah buat orang tuanya. Nangis-nangisan. Dari situ saya belajar banyak. Artinya nggak harus ngapain saya besarin yang lain kan. Nggak harus ke yang lain, saya buat sistem sendiri, udah tahu ngerti. Nah, sekarang saya juga di umroh. Malah sekarang saya buat kalau dulu bisa 40 aja bisa gratis ya. Sekarang saya bilang yuk bisa gratis. 7 orang bisa gratis umroh. Gitu. Ada sistem yang ada sobat karib gitu, solusi hebat. Itu berdasarkan pengalaman semua, pengalaman di MLM, pengalaman di segala macam. Syariahnya gimana? Bener saya juga belajar ekonomi syariah kan. Yang sesuai dengan akadnya gimana? Terus ada fatwa MUI-nya atau enggak? Nah itu kebetulan saya juga kan lama ya di bank di ekonomi syariah. Apakah ini masuk mudorobah, murabahah atau masuk musyarakah, masuk segala macam gitu. Betul. Nah itu jadi kita kaji juga, gitu. Nggak bisa langsung memutuskan. Nah, sekarang alhamdulillah. Nah kembali tadi ternyata dari semua rangkaian itu passion saya ngomong itu ada communicationnya. Passion saya marketing ternyata ada di sana ada marketingnya. Kalau nanti kita di talent mapping gitu. Baru iya ternyata saya punya beberapa cluster nih, beberapa potensi yang harus bisa dikembangin. Dan alhamdulillah Allah kasih kesempatan itu. Cuman unfortunately banyak orang yang nggak aware, udah dikasih tahu ini gagal itu sebenarnya cara sinyal dari Allah. Nggak di situ gitu. Kecuali gagalnya gini, kalau enggak kita udah coba di situ berkali-kali. Kalau baru sekali gagal ya jangan lah. Tapi namat 2 atau 3 kali. Tapi dengan strategi yang berbeda, jangan 2 kali dengan cara yang sama aja. Kalau 2-3 kali udah strategi yang sama, berarti emang itu not your passion, not your way. Makanya saya buat, mudah-mudahan nanti bisa keluar ya. Atau nanti podcast ke depan. Buku gitu, Find the Way. Find way itu who are you? Kadang kita harus tahu diri kita. Makanya hari ini saya kalau dibilang, "Bang, di mana Abang?" Ya terserah. Loh, Abang kok nggak clear sih Bang? Abang jadi motivator. Kemarin kita jalan-jalan ke politik gitu ya. Saya menghindari politik selama ini, tapi ternyata ketika di mapping, ada potensi menjadi politician. Ternyata bukan politik itu, tapi politik pemberdayaan, empowerment. Di situ ada volunteeringnya, saya merah. Kenapa ada sinyal merah volunteering? Berarti itu sinyal dari Allah. Yuk bermanfaatin itu loh. Iya. Gitu loh Bang. Gitu. Menarik. Ngalir tapi lama nih. Iya. Oke Bang Sahrul. Jadi untuk
apa ya? Orang kan kadang malas, kadang nggak berhasil. Ini kan abang pengalaman ya di motivator ya. Sebenarnya apa sih kuncinya bang? Supaya berhasil sukses gitu sih? Sebenarnya apa sih? Kuncinya seperti sukses. Ini pertanyaan klasik banget ya. Apa sih kunci sukses gitu? Jadi sederhana ya. Jadi kalau kembali jawabannya itu karena rata-rata orang kalau dibilang kunci sukses, kembali ke makna sukses itu sendiri sebenarnya. Sukses itu apa sih menurut orang? Karena sukses setiap orang bisa beda-beda, Bang. Sebenarnya bukan suksesnya. Sukses itu adalah pencapaian, proses, bukan tujuan. Ini yang penting itu. Banyak orang itu nggak tahu tujuannya. Makanya dia kehilangan energi dalam pencapaiannya. Jadi sukses itu sebenarnya kalau dia selama masih punya energi dan mencapai itu, dia bisa sukses. Nah, pertanyaan sederhana, apa yang membuat energinya? Orang nggak sukses itu kan akhirnya berhenti di tengah jalan sebenarnya. Dia belum nyampe nih, udah berhenti. Tujuan, padahal, purpose. Iya, dia nggak. Jadi gini, kalau dalam ilmu nanti di Discovery Young Strength itu, Donald Clifton sama Marcus Buckingham, ya, sama Abah Rama juga selalu bilang, banyak orang tuh energinya terkuras karena dia keluar energi di jalur yang salah. Tapi kalau dia ada di jalur malah kalau dia di jalurnya malah nambah terus, malah nambah energi terus ya. Meskipun jadi gini, meskipun goal dia jauh, tapi kalau dia di on the track, energi dia semakin jauh dia semakin tertantang terus. Tapi ketika di track yang salah, semakin jauh, udah dia semakin capek di tengah jalan. Sebentar tujuannya sebelah sini gitu, dia ke arah sana. Akhirnya berhenti. Sukses itu sebenarnya di situ. Semua orang bisa sukses kalau ada di tracknya. Di tracknya. Kalau tadi ada juga sih sukses, bang itu orang sukses bang jadi direktur. Itu pencapaian, tapi tanya pada dirinya. Dia ketika dia menikmati nggak suksesnya? Dia sukses mencapai sesuatu, tapi belum tentu sukses secara tadi happiness nggak dia? Nah kembali ke tadi. Jadi kalau definisi sukses itu, dia sukses itu artinya dia ada suatu perasaan, dia merasa bermakna, betul gitu. Dia merasa ada kebermanfaatan. Jadi ada meaningful dia hidup itu. Nah sukses itu dan dia bisa menikmati pencapaiannya. Banyak nggak Bang Rozi? Ada orang yang mencapai sesuatu, dia punya gaji besar, punya istri cantik, punya mobil banyak, tapi dia tidak menikmatinya. Banyak nggak? Iya. Banyak. Semakin dia dapat uang banyak, makin stres. Berarti bukan suatu kesuksesan, berarti itu penyiksaan buat dia. Nah hari ini gitu kan. Kadang kita menilai itu secara materi, sukses itu. Nah makanya kita kembalikan ke masing-masing orang. Sukses tiap orang bisa beda. Suksesnya Bang Rozi dengan saya belum tentu sama. Sukses saya sukses itu saya bisa ngobrol kayak gini, berbagi kayak gini, dan saya ngasih tips-tips kayak gini dan diikuti dan bisa jadi inspirasi. Itu saya merasa kebermanfaatan. Itu sukses buat saya. Tapi buat Bang Rozi gitu doang bang gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Dan itu ada dua makna bang. Pertama merasa ada keberlimpahan, merasa ada rasa bahagia ketika berbagi. Kedua dari rasa bahagia itu ada dua, ada faktor materi, ada faktor spiritual. Spiritual itu keberlimpahan. Faktor materinya ketika kita ngobrol kayak gini, kita udah ngobrol, kita udah asik-asik, udah bahagia berbagi, dibayar misalnya digaji. Gitu dapat sesuatu. Itu buat orang yang on the track, berapapun dia dikasih, itu udah bahagia banget. Nggak dikasih pun bahagia. Kenapa? Dia udah berbagi, dia udah dapat earn-nya secara spiritual. Misalkan gitu. Nah makanya saya, bayangin aja, saya udah hampir 20 tahun, nggak 20 tahun ya sebagai trainer gitu. 10 tahun di awal itu saya nggak dibayar sama sekali secara profesional. Hanya 10 tahun terakhir ini saya dibayar profesional. Dan saya makin bahagia dong. Orang saya 10 tahun di belakang aja, saya nggak dibayar, saya bahagia kok. Kalau orang berpikir, bang Saru kan bapak abang keluar uang segala macam, abang keluar waktu segala macam. Orang berpikir gitu, ini orang gila nih, nggak dibayar, gitu. Termasuk saya ngisi pengajian, ngisi segala macam gitu. Termasuk saya juga membayangkan kenapa ustadz itu kadang mereka nolak gitu. Itu suatu kebahagiaan. Alhamdulillah berkahnya dapat gitu saya dapat. Saya dapat istri juga dari berbagi kan. Iya bayangin, logika saya nggak mungkin dapat istri cantik segala macam gitu, dapat orang Medan gitu. Kalau ngandelin saya gitu, saya siapa gitu. Tapi saya yakin dan hakul yakin, ini adalah akumulasi dari energi yang Allah kumpulkan, rasa kebahagiaan saya yang saya kumpulkan. Allah cairkan dalam 4 tak.
harta, cinta, tahta dan kata. Ini kajian lagi nanti tuh. Salah satunya harta ya alhamdulillah saya nyari kerjaan nggak susah. Kedua cinta alhamdulillah saya diberikan Allah seorang istri yang sampai hari ini gitu ya. Orang berpikir bisa ya Bang Syahrul nikah sama Dokter Yona gitu ya. Ada orang yang dulu tuh sampai bilang gini, iyalah abang banyak duitnya semacam. Nggak ada saya bilang. Bayangin itu semua cowok-cowok kaya ditolak sama istri saya cuy. Datang malam minggu pakai mobil gitu. Setiap malam minggu tuh. Kakak-kakak kelasnya tuh yang dokter yang segala macam gitu. Saya datang tuh cuma pakai beca motor. Dari Belawan itu naik angkot. Saya ingat tuh angkotnya 81. Dari Belawan turun di depan gang, naik beca motor ke dalam. Yang lain pakai mobil-mobil berjajar. Dan nggak ada satupun yang ditemuin sama istri saya. Calon. Tapi ketika saya datang, tidak mau keluar gitu. Coba dari mana? Saya yakin nih, maka tadi energi pencairan dari 10 tahun kita. 10 tahun itu ya. Dan sebelum saya kesini pun saya ngisi ya di kampus, saya juga ngisi pengajian, ngisi rumah tahfiz, dan itu semuanya free, nggak dibayar. Nah itu passion dan saya gitu. Dan Allah itu akan mencairkan sesuatu pada timing yang tepat. Betul. Saya yakin Bang Rozi juga dulu karena dedikasi. Nah dedikasi kan gitu. Bang Deddy ingin memberikan sesuatu kan. Dedikasi kan ingin memberikan sesuatu ke alam kan. Iya. Dan alam itu kalau bahasa alam itu kan adalah bahasa filantropinya bukan ini ya. Ini ya. Alam itu kan Allah. Universalnya. Universal itu kan nggak diam. Dia akan balik. Akan membalas itu. Alam semesta itu akan ada keseimbangan alam kan. Ada hukum ya. Ada hukum di situ, ada hukum kekayaan energi, ada hukum segala macam. Ketika kita mendedikasikan, kita memberikan sesuatu ke alam. Dan alam itu akan membalas kita dengan sama. Ketika kita memberikan dedikasi yang positif, maka positif yang kita dapat. Dan dedikasi energi keberkahan itu dalam ilmu agama namanya keberkahan. Energi keberkahan yang ada di alam nih ditumpahkan dalam bentuk apa? Istri, betul. Kemudian dia bilang, Bang, ini ada abang-abang gitu. Ini itu jadi gosip. Abang-abang. Anak orang kaya, kurang apa nggak kurang semacam. Terus mobilnya ada, terus jelas masa depannya, gitu. Pokoknya jelas lah semuanya. Tapi ternyata nggak, ketika datang nggak biasa aja. Tapi saya gaji nggak jelas gitu, merantau gitu semacam. Tapi ternyata ketika ngobrol, mertua saya itu langsung bilang, kok kayaknya bapak nyaman sama. Bayangin dari mana coba datangnya itu? Iya. Akhirnya dia bisa mempercayakan anaknya gitu kan hanya dengan kayak gitu. Itu gambarannya Bang Rozi. Saya yakin Bang Rozi mengalami banyak juga teman-teman banyak mengalami energi itu gitu. Makanya saya yakin HKE ini hukum kekayaan energi itu ada. Kalau di alam agamanya Allah itu nggak akan menyia-nyiakan semua perbuatan kita. Mau baik mau buruk. Fama ya'mal misqala dzarrah khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarrah syarran yarah. Sekecil apapun zarah sebesar atom pun akan balik ke kita ya. Kalau sekarang nih lagi tren anak-anak milenial tuh butterfly effect. Nah ini udah bahas lagi tuh. Panjang nih. Satu podcast lagi nih. Itu tadi berapa tema yang saya tawarin itu? Ada 4 ada butterfly effect. Itu ngebahas tentang HKE itu. Keren banget tuh kalau dibahas. Nanti aja kita bahas. Ini kita belum ngomong kemana lagi, baru pembukaan ya. Berarti kunci sukses pahami dulu ya. Yes. Menurut kamu sukses itu apa gitu Bang? Sukses menurut dia apa dan bagaimana cara dia mencapai sukses dan apa yang dia butuhkan untuk sukses itu. Mungkin energi, butuh energi. Butuh energi ya. Sukses itu kan bukan tujuan. Sukses itu adalah sesuatu pencapaian. Dan untuk mencapai itu kan dia butuh usaha. Usaha itu kan butuh energi. Butuh energi. Kembali ke saya nanya ke orang fisika nih saya. Apa rumus usaha? Usaha gaya kali perpindahan kali. There is. Kembali ke tadi kan, usaha gaya kali perpindahan ada gitu. Berarti kan butuh ada perpindahannya, gitu. Butuh ada gaya yang butuh ada energinya di situ. Yes. Yang mendorong itu. Kalau nggak ada gaya, kira-kira terjadi nggak? Nggak. Nah itu penting. Nah banyak hari ini yang membuat energi kita terkuras, bukannya kita menambah banyak gitu, perpindahan itu bukan menambah besar gitu ya. Energi kita, malah perpindahan itu mengurangi energi kita. Itu yang tadi kalau Abah Rama bilang itu bukan on the track, bukan di jalurnya.
Jadi banyak jalur yang menarik energi kita. Dan salah satu sumber energi itu bakat ya. Bakat. Nah, potensi. Energi potensi. Jadi itu sebenarnya apa ya? Given by God. Given ya. Jadi kalau hasil penemuannya Abah Rama, bukan penemuan Abah Rama sih, beliau itu menganalisa ya. Kita pernah mengenal guru kita, ya, salah satunya Abah Rama, termasuk buku-buku yang jadi referensi kita ya dari psikologi generasi keempat. Jadi hari ini perkembangan dunia psikologi juga udah masuk generasi kelima kan. Ya, dari psikoanalisa sampai ke sekarang tuh ada psikologi positif, ada psikologi positif. Ya, ada humanisme, ya? Ada humanistik, ada segala macam. Terakhir itu ada namanya psikologi positif. Nah, itu dulu yang sempat heboh tahun 80 itu ada dari Daniel Goleman. Pada bukunya judulnya Emotional Question, kecerdasan emosi. Nah, salah satunya situ itulah dia ngebahas tentang ada aspek positif dari manusia gitu, tapi tergantung manusianya sekarang. Nah, kalau psikoanalisa kan aspek negatifnya dari manusia. Kenapa manusia kayak gini? Karena negatif gitu. Nah, kalau psikologi positif, nah ini kembali ke tadi di generasi kelima psikologi itu, keempat atau kelima itu, keempat kalau yang salah. Martin Seligman ya? Ya, Martin Seligman, presiden psikologi positif. Ya? Yes, Martin Seligman. Mungkin abang udah pernah baca juga kan. Itu beliau lah pelopornya. Jadi masing-masing generasi psikologi itu ada pelopornya. Psikoanalisa kan Freud gitu kan. Yang di bawah itu generasi pertama tuh. Generasi kedua, ketiga, seterusnya ada humanisme, ada humanistik ya. Kemudian Martin Seligman itu kan presiden psikologi positif tuh. Nah, salah satunya bukunya tuh bagaimana happiness. Mencapai kebahagiaan. Di situ dia cerita ternyata ada beberapa ketemu ya, ada beberapa sifat-sifat gitu yang nggak produktif, yang menarik energi kita sehingga nggak bahagia. Lalu gimana supaya kita bahagia? Abaikan yang itu, lebih positif, lebih fokus ke, nah ini fokusnya tadi ya, fokus ke kekuatan. Fokus pada kekuatan. Ya, karena manusia itu pasti punya dua, nggak namanya manusia punya kelemahan, punya kekuatan dan juga punya kelemahan. Weakness dan punya strengthness. Ya itu namanya fitrah gitu. Cuman kita nggak bisa mengabaikan. Selama ini fokus kita salah. Oke, kita cerita ya. Ini bimbel ya. Kita bimbel. Kalau orang tua atau teman-teman misalkan di sini, kenapa hari ini udah stres makin stres misalkan gitu. Nggak bisa matematika. Pertanyaan saya sederhana. Atau tadi nilai matematika ada nilai matematika, bahasa Inggris, terus bahasa kimia misalkan gitu. Nggak suka matematika, biasanya eksak deh. Yang agak inilah, misalkan nggak suka fisika, nggak suka antara fisika, kemudian ada bahasa Inggris, ada lagi satu lagi misalkan sosial, misalkan biologi misalkan. Terus nilainya paling jelek di antara tiga itu misalkan itu fisikanya. Jurusan fisika ya. Biasanya mana yang dikursuskan? Fisikanya. Kenapa? Untuk memperbaiki. Tujuannya betul kan? Jadi kita pasti ingin memperbaiki itu. Nah, ketika tujuan itu, tapi harus ada. Nah, ini harus penting. Bukan berarti salah. Ketika tujuan itu dia untuk mengasah dan memastikan bahwa dia itu memang belum belajar dan belum diasah, maka les itu adalah bagus. Tapi kalau dia udah setahun les itu dan nilainya tetap jelek gitu, berarti itu adalah sinyal emang dia nggak di situ gitu. Nah, kenapa nggak fokus ke yang tadi tuh? Nah, dia dileskan mana? Dileskan bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena bahasa Inggrisnya 8, yang ininya misalnya biologinya misalkan 7, sementara fisikanya 5 misalkan. Kenapa nggak ini yang dileskan? Diperkuat. Tapi tadi bukan berarti ini salah. Harus dicoba dulu, tapi dikasih timing, timing untuk berubah. Dia bukan tercipta untuk fisika. Ya bisa jadi, dia kan? Ciptakan buat bidang guru bahasa Inggris. Kadang kita maksa orang tua itu, yuk perbaiki aja fisikanya, dia les fisika. Atau tadi anak-anak sering hari ini juga pemaksaan atau kalau masalah pemerkosaan bakat. Waduh, bahasa kasar banget. Lo betul loh, itu ada penyelewengan bakat. Jadi anak-anak itu dipaksa les piano, les segala macam. Kenapa? Tetangganya les piano, jadi ikut-ikutan. Terus apalagi keluarga sana tuh, dia les piano jadi pintar semacam. Nah, ini penting ya.
Jadi ternyata hobi itu bisa memicu, bisa jadi dia pintar fisika gara-gara dia bakat seninya dikembangkan. Ketika bakat seninya dikembangkan, dia enjoy. Ketika dia mikir dalam kondisi rileks, mikirnya lebih. Jadi, nah ini kembali ke tadi kebetulan saya belajar NLP juga ya. Di Neuro Linguistic Programming. Ternyata cara kerja otak kita itu unik deh. Nggak bisa dipaksa, tapi dia ketika kondisinya rileks, dia betul-betul akan optimum pencapaian dia akan keluar tuh hormon-hormonnya dalam kondisi rileks. Ketika dipaksa, dibimbel, you pasti bisa macam, bisa. Malah stres ya. Makin stres tuh. Dan itu nggak keluar, nggak alami. Iya. Bisa sih, Bang Rozi. Artinya orang dia belajar tadi rumus-rumus dia belajar, tapi dia hanya sebatas skema, tidak memahami secara kenapa? Karena dipaksa, dipus. Dia tidak menikmati proses kenapa itu kayak gitu. Dia tidak jadi otaknya tidak menikmati prosesnya. Kalau dibilang, Bang, masa sih Bang nggak bisa? Kan semua manjada wajada gitu. Kalau dipaksa pasti bisa. Kalau bekerja betul, cuman beda nanti hasilnya. Orang yang dia belajar kayak tadi, karena dia emang enjoy di situ, dan dia emang earn di situ, dan dia memang excellent di situ, dengan orang yang dipaksa, kalau nggak dibilang, kalau bahasanya, kalau yang namanya kalau namanya dipaksa atau belajar pasti bisa kan? Bisa. Sederhana lah, ini gambarannya Prof. Yohanes Surya ya. Masih ingat nggak? Saya masih ingat banget tuh dulu tuh ada sampai beliau bilang, berikan saya 10 orang, bukan 10 orang pemuda ya, 10 orang yang paling nggak ngerti matematika. Saya yakin Bang Rozi lebih tahu dari prosesnya bagaimana Yohanes Surya kayak gitu. Yang dia hitung-hitungannya aja belepotan gitu kan, masih ingat ya? Itu ini sejarah posisi sendiri nih Olimpiade kan. Ingat saya dulu juga saya sempat belajar biologi Olimpiade fisikanya Yohanes Surya loh. Cuman gagal. Karena saya benar tahu. Tapi saya ikut les ya di bimbel. Wah, di bimbel itu memang diarahkan, wah ikut ini, ikut gitu. Dan beliau ada buku beliau yang tebal banget tuh, ada judul Olimpiade Fisika atau apa gitu. Betul. Ada pembahasan, kita ngebahas itu gitu. Iya. Itu makanya tadi dipaksa, kalau gini rumusnya gini, kalau gini rumusnya gini. Tapi ketika dibuat situasi yang beda, loh, ini rumusnya mana? Kok beda gitu? Karena kita nggak ngerti. Kulitnya ya, hafalan. Kita hafalan, jadi kita tadi, makanya maksudnya bilang struktur aja. Jadi kita bisa itu karena hanya menjiplak struktur, tidak memahami inti masalah. Jadi ketika masalah itu diputar-putar itu, siapa? Bingung. Ini rumusnya yang mana? Nggak ada rumusnya. Padahal rumusnya, ketika teman saya yang ini gampang dong, ini kan cuman gitu doang. Sesimpel itu gitu. Saya udah mikir pakai rumus yang pakai tangan, pakai apa kosinus segala macam gitu. Karena nggak paham konsep. Karena tadi betul konseptual. Nah, jadi kembali ke tadi. Pak Yohanes, saya ingat tadi ada cerita Pak Yohanes Surya. Pak Yohanes Surya ya. Surya. Dan beliau terkenal sebagai salah satu bapak Olimpiade kalau nggak salah kan, ya, perintis di awal gitu. Dan menariknya, dia cuma ingin membuktiin aja kok bahwa ternyata tentang konsep kecerdasan itu hari ini banyak kita itu memperkosa bakat atau tadi memaksakan kehendak orang tua semacam. Kata-kata beliau yang dua kata-kata beliau yang saya pegang itu. Pertama tentang hukum, abang tahu hukum semesta apa tuh? Mestakung. Dari dia juga semesta mendukung. Betul nggak? Betul. Ada pasir itu. Pada satu titik ada suatu kondisi kejenuhan, ada suatu kondisi kestabilan. Itu ya, ini nanti abang jelasin lagi. Yang kedua, yang buat saya itu dari aspek saya sebagai motivator ya. Ternyata banyak motivator itu memaksakan. Masa kayak gini aja nggak bisa? Itu motivator yang nggak ngerti ya psikologis manusia. Ternyata semesta mendukung gitu. Salah satu yang tadi kembali ke kasusnya orang Irian. Pertanyaan sederhana, kenapa orang Irian? Satu. Kedua, kenapa beliau minta kayak gini? Kayaknya men-challenge gitu. Berikan saya 10 orang yang gak ngerti matematika sama sekali. Dan dia kondisikan itu. Dia membuat enjoy suasananya, membuat anak-anak itu kayak gimana dengan kayak gini. Hitungan cepet hanya dalam 5 menit. Gak sampai 5, kan ada ini ya. Ada video sampai buat simulasi ya. Kalau gini kayak gini, kali ini. Ternyata dia hanya ketika orang itu sudah enjoy di situ, dia dikasih rumus-rumus apapun, cepat gitu. Kalau kita nggak enjoy dikasih rumus apapun, ini rumusnya apa ya? Gitu. Kemarin
Seperti itulah kembali ke tadi. Jadi kembali ke ketika kita ingin hidup ya. Pertanyaan mendasar dari Bang Rozi, bagaimana saya mencapai sukses? Saya kembali ke konsep. Ya, kita butuh konsep bagaimanapun. Ya, kembali ke bukan konsep sih sebenarnya. Kembali ke alurnya. Dari mana sukses itu berawal? Jadi sukses itu bukan tujuan, bukan goals. Dia hanya satu tingkatan pencapaian. Banyak orang yang sudah sampai tingkat itu kan belum selesai. Dia mencapai goals yang lain, target yang lain atau sukses yang lain. Jadi sukses itu merupakan pencapaian kecil menuju goals. Dalam ilmu psikologi yang disebut dengan goals atau purpose of life, itulah nanti akan. Jadi gimana kita mau mencapai sukses? Tapi kita harus ada munculkan sukses-sukses kecil dulu nih. Nah makanya sukses itu bukan goalnya itu sendiri, belum tentu. Pertanyaannya kalau nggak sukses gimana? Apakah nggak sampai goal? Belum tentu. Dia nggak sukses bukan berarti gagal kan? Tapi dia belum mencapai titik itu. Bukan tidak mencapai goalnya. Ya ulangi ya, saya kasih gini. Ini goal. Ini ada sukses 1, sukses 2, sukses 3, sukses 4, ada 5. Iya. Untuk mencapai goal itu butuh 5 sukses. Ketika seseorang misalkan nih, dia sukses 1, dia belum sukses. Pertanyaan saya, apakah gagal dia? Belum. Apakah dia tidak mencapai target? Dia belum mencapai target, bukan tidak. Betul. Jadi kembali ke tadi konsepnya. Nah, sekarang pertanyaannya diubah pertanyaannya, bukan bagaimana cara sukses. Karena setiap orang dia punya suksesnya sendiri. Ini harus dicatat, digaris bawahi. Nggak bisa ngejiplak punya orang. Tapi bang ada ATM. ATM itu untuk orang yang punya jalur yang sama. Itu bisa ATM. Punya potensi yang sama. Betul. Tapi orang yang punya potensi yang berbeda, dia punya their own success, their way to success. Mereka punya jalan sendiri-sendiri. Dan yang tahu itu cuma Allah sama dia. Kita ada konsultan atau motivator lebih sok tahu daripada orang yang punya potensi. Dia bisa, masa kamu nggak bisa? Ya nggak bisa lah kayak dia. Harusnya gini, saya setuju. Motivator atau tadi psikolog atau tadi atau konsultan atau trainers, dia harus bagaimana? You bisa berdasarkan potensi you akan bisa lebih hebat dari kakak kamu, tapi di bidang kamu. Gitu loh. Ini sering kita memaksakan. Kakak kamu bisa, masa kamu nggak bisa? Yang beda, jalurnya beda. Dan cara suksesnya juga beda. Gitu loh gambarannya. Gimana cara sukses, kita ubah pertanyaannya. Ubah pertanyaannya. Bukan gimana cara sukses. Jalan suksesku di mana? Bukan gimana cara sukses. Apa coba kira-kira pertanyaannya? Diubah deh pertanyaannya ya. Karena the question are the answer. Itu kata kunci yang saya dapetin dari MLM ya. Jadi rubah mindsetnya dulu. Iya. Jadi bagaimana cara merubah nasib? Rubah pertanyaannya. Dua pertanyaan. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana cara sukses? Ketika dia, Pak saya udah coba Pak, cara sukses ini. Saya udah coba. Karena dia nggak, jadi dia hanya menjiplak cara sukses orang lain. Dia tidak menyadari potensi dia. Makanya tadi pertanyaan selanjutnya bukan bagaimana cara sukses. Kira-kira pertanyaan apa? Pertanyaannya adalah apa yang bisa membuat saya sukses? Itu pertanyaannya. What? Apa yang membuat saya sukses gitu ya. Saya punya apa? Dan untuk menjawab pertanyaan saya punya apa, saya harus tahu diri saya dong. Betul. Harus self awareness. Saya ini siapa? Who am I? Kalau bahasa gitu, who am I? Saya siapa? Ketika seseorang sudah bisa menjawab who am I, saya siapa? Saya punya apa? Kayaknya banyak orang mendinai saya ini hebat. Dia lupa dia punya kelemahan. Ini panjang nih kalau dibahas nih. Orang sering fokus ke tadi tuh, kejebak di dua hal tadi. Ketika dia kembali ke diri dia, saya ini apa? Biasanya orang kejebak di dua hal. Di ego namanya kalau di bahasa psikologinya. Ego dia, super ego dia akan bilang saya adalah saya. Saya adalah saya. Malah lebih ngeri lagi, saya adalah Tuhan. Saya bisa semuanya. Tapi ketika jalan, dia ada kelemahan dan dia menemui kegagalan, langsung drop. Energinya langsung hilang. Karena dia masih di ranah ego. Dia lupa gitu. Manusia itu ada kekuatan. Nah dia di ranah kekuatannya, dia rasa kekuatan. Tapi ketika dia menemui suatu kelemahan, dia langsung drop. Harusnya bagaimana supaya balance? Dia harus memahami apa kekuatan dia, apa kelemahan dia. Di situ sebenarnya. Nah, pertanyaannya gitu, Bang, bagaimana cara sukses? Sekarang bagaimana kamu mengenal diri kamu dulu? Itu dulu ya. Bukan cara suksesnya. Kalau cara itu bisa apapun nanti.
ribuan cara. Yuk ketik di Google. Iya. Bagaimana cara menjadi banyak cara. Trik itu banyak dan semua orang bisa menciptakan cara. Iya. Tapi tidak semua orang bisa memahami apa yang bisa saya optimalkan dari diri saya. Cara itu gampang dicari, Bang. Cara gampang ya. Gampang. Banyak di YouTube, banyak Yes, di di Google. YouTube banyak. Tutorial banyak. Tutorial banyak ya. How to banyak. Tapi Oke, kenapa saya harus sukses? betul. Why? Makanya ada dimulai dengan big why. Kenapa saya harus sukses? Karena saya udah Allah kasih ini kekuatan saya, ini kelemahan saya. Berarti saya harus fokus di sini nih. Jadi ketemu why-nya dulu. Saya kok teringat ini ya, definisi si John C. Maxwell ya. Sukses adalah mengetahui tujuan hidup kamu. There is purpose of life. Iya kan? There is. Kemudian mengembangkan atau memaksimalkan potensi Yes. kamu, dan juga gimana bermanfaat untuk banyak orang. Pas ya, 3 dia. Coba bayangin dari tadi kita ngobrol itu. Iya. Tadi ke situ. Harus tahu dulu ya. Yes. Banyak orang itu terjebak. Sering saya banyak yang konsultasi juga kan. Kebetulan saya juga buka konsultasi. Kenapa ya? Saya udah nyoba ini, udah nyoba ini gagal terus, Bang. Ya karena kamu nggak kenal diri kamu. Yang kamu coba itu caranya dia. Iya, belum tentu sama kamu. Sama kamu. Jadi gimana, Bang? Kita harus menyelam ke dalam dulu ya. There is. Jangan nyari solusi keluar. Keluar. Ya? Dan yakinlah, ini kabar gembira dari Al-Quran. Jadi sebenarnya yang paling tahu solusi masalah kita, cuman kita. Cuman persyaratannya kita harus tahu siapa kita. Iya. Itu persyaratannya. Cuman kebanyakan manusia nggak mau tahu atau tadi abai. Akhirnya stres sendiri kan. Dia selalu nyontoh orang lain gitu. Lihat keluar terus, lihat keluar. Padahal kekuatan itu di dalam, in you. Makanya saya ingat namanya Pak Anthony Robbins ya, salah satu coach nomor 1 dunia. Coachnya juga coach saya, mentor saya. Saya dapat pertama kali itu kenal beliau dari Pak Tung Desa Maringin dulu. 2002 ada seminar pertama kali di Medan, bayar mahal gitu. Selama 2 hari saya sampai datang gitu. Dari situ saya kenal ada suatu coach internasional namanya Anthony Robbins. Kan dia ngejual juga tuh. Dari seminar dia ngejual seminar ke Singapura. Betul. Nah, tapi dari situ saya bukan itunya. Tapi value-nya itu saya kenal. Jadi dari Anthony Robbins itu tadi ternyata orang itu harus tahu value-nya. Apa kayak tadi kalau bahasanya. Apa sih misi dia di dunia ini gitu gambarannya. Kalau dia udah tahu ya, seorang Anthony Robbins itu tukang ini loh, buruh. Tukang bersih WC. Iya. Kebayang kan? Yang dia ternyata saya bisa ngomong sini, ternyata dari situ dia berpikir kalau saya mau sukses. Nah, jadi bukan dulu diciptakan itunya. Kalau saya mau sukses berarti saya harus ngembangin ini saya. Gitu loh. Jalannya dulu ya. Yes, Apa ya? jalannya dulu. Jalannya. Makanya tadi saya mudah-mudahan doain nih. Siap. Bulan Ramadan ini saya launching buku Find the Way. Wis. Temukan Find the jalan. way. Tapi sebenarnya itu saya lagi-lagi kita biasanya kan bukan ngarang buku ya, tapi kita mengkompilator. Betul. Dari hasil ekstraksi Ekstra. ilmu-ilmu guru-guru kita. Saya dari talent mapping, dari Steven, dari semua, dari ilmu S2 di psikologi, dari semacam dari pengalaman saya jadi motivator. Biasanya itu ekstraksi ya dari semua. Jadilah Find the Way. Way itu singkatan. Find the Way di satu pihak secara letter like, find the way, temukan jalan dulu sebelum caranya. Belum caranya. Ketemu jalan, tinggal caranya apapun. Hari ini tinggal di AI, Iya, 1001 cara you bisa dapetin. Tapi ketika jalannya salah, you nggak akan capai dapat target you. Iya. 1001 cara kan, ya kan? Berarti kuncinya teman-teman ini ya, jalannya lu temukan ya, Yes. Bang Sarul ya. Jalan suksesmu itu beda dengan yang lain gitu. Temukan dulu, karena itu sumber energi. Sumber energi. Sumber energi. Yes, sumber energi. Kalau orang udah yakin dia akan nyampe, meskipun dia harus tertatih-tatih, dia akan jalan merangkak, dia akan terus berjalan. Betul. Tapi kalau orang udah hopeless, kok saya udah jalan makin jauh, makin dia nggak yakin sendiri itu jalannya, maka energinya itu tadi bilang energi lama-kelamaan energi akan ketarik dari dia atau ya. akan habis energi dia. Habis. Tapi kalau tadi dia yakin, Iya. this is my way. Iya. Ini maksudnya, ini jalan saya. Gak bisa energinya. Ya meskipun dia ngerangkak, Iya. alon-alon pasti kelakon gitu. Dia pun, nggak apa-apa ini saya berjalan saya, tapi saya tahu ujungnya apa.
Makanya ini tau nggak konsep ini, wes keren banget. Ini konsep yang Allah jalanin. Jadi kalau dibilang dulu ada 7 Habits for Highly Effective People. Stephen Covey ya terkenal banget, dan itu buku pegangan banget tuh para leader, termasuk buku pegangan presiden katanya dulu, presiden Amerika tuh pegang itu. Termasuk para leader-leader MLM dunia itu wajib baca itu. Saya baca buku itu dan ternyata kebiasaan pertama, Pak. Pernah dengar nggak? Pernah ingat nggak? Sekarang udah Nah, sebelum Covey ini meninggal, Stephen Covey sebelum meninggal, beliau udah meninggal. Sebelum beliau meninggal, dia ada satu nitip buat buku fenomena baru, lanjutan dari situ. Egg Habits ke-8 spiritual. Artinya dia menemukan sesuatu. Dan itu hasil. Nah, yang menarik adalah kebiasaan pertama, Pak. Masih ingat? Kita mereview ya, mereview lagi buku. 7 Habit ya. Kayaknya ini ya proaktif ya. Bukan ya? Mulai dari akhir? Mulai dari akhir ya? Start from the end. Mulai dulu tentuin visi hidup Anda. Iya. Visi, misi hidup Anda. Jadi arahnya benar ya? Start from the end. Coba you bayangin, baru kedua proaktif, macam proaktif. Iya. Itu baru. Dan ini udah tertulis sebelum Covey buat itu. Covey kan melakukan penelitian 25 tahun tuh terhadap para leader, para orang-orang sukses di seluruh dunia. Covey itu psikolog yang luar biasa ya. Dia meneliti hampir 20 tahun lebih buat jadi 7 Habits itu hasil penelitian itu. Dia mengkompilasi ratusan kebiasaan habits sukses, success habit gitu. Kalau di Maxwell atau Jack Canfield itu dia buat prinsipal success principle. Itu juga itu kan hasil kompilasi dari ratusan orang. Dan tapi kan tiap orang bisa beda. Iya. Tapi ada prinsip-prinsipnya yang semua orang bisa sama gitu, fitrah. Iya. Gitu. Nah kembali, dan fitrah itu semua, dan mereka menemukan itu di tahun-tahun 80-an, tahun-tahun 70-an kesini gitu. Yuk kita tahu nggak semua bahwa ternyata Al-Quran 1400 tahun yang lalu itu sudah bilang wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairu laka minal ula. Apa artinya? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih utama daripada yang dan lebih khairu lebih baik dan lebih utama. Jadi seakan-akan Allah itu bilang wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itulah yang harus kamu utamakan. Artinya apa? Akhirat. Jadi dunia ini yang di depan kita, ini dunia. Jadi goalnya itu akhirat. Jadi setiap ketika kita ngelihat goalnya akhirat, maka baru kita breakdown nih. Oh, untuk menuju akhirat yang bagus, husnul khotimah, saya harus jadi apa nih? Makanya ayat selanjutnya ada yang lain kan? You kalau mau di akhirat you bagus, maka kul ya'malu ala syakilati. Syakilah itu adalah bakat. Kamu bisa mencapai akhirat kamu dengan sukses. Kul, katakan Muhammad, i'malu ala syakilati. Semua orang bisa masuk ke akhirat yang utama itu sesuai dengan syakilah masing-masing. Jadi nggak usah semuanya harus jadi ustadz semua atau jadi ulama semua. Jadi untuk masuk surga itu bukan hanya satu jalur, tapi syakilah dari potensi yang Allah titipkan. Nah tadi lagi-lagi kembali ke kajian kita. Apa modal dasar kita? Syakilah, bakat itu. Bakat unik kita masing-masing. Punya keunikan masing-masing. Beda-beda. Cuman tadi jangan banyak orang yang ngejebak di situ. Oh saya nggak bakat situ. You tahu dari mana nggak bakat kalau belum tahu? Nah ini lagi tadi butuh satu podcast lagi untuk menggali bakat. Kan pertanyaan kita kayak bang saya nggak bakat di situ bang. You tahu dari mana ya nggak bakat? Kalau belum digali, kalau belum di 3B. Kan kita ada 3B ya. Banyak berinteraksi sama orang, banyak ketemu sama orang, gitu. Betul. Kita nggak pernah tahu bakat kita terasah terjadi kalau kita belum melakukan aktivitas itu. Terus kita langsung bilang gini, nggak bakat saya. Itu namanya sotoy gitu. Sok tahu gitu. Kalau bahasa sekarang sok tahu banget sih gitu kan. Iya. Gitu. Dan dia ngerasa, "Bang, saya yang punya badan." Ya emang you punya badan, tapi you enggak mengoptimalkan gitu. Prosesnya. Jangan-jangan bakat itu kan bakat itu gitu. Ada bakat itu ada dua kan makanya. Ada bakat yang jadi skill, itu yang nanti akan jadi passion. Ya. Yang jadi earn itu, yang jadi passion, jadi earn, jadi segala macam itu bakat yang diproses jadi skill. Tapi ada bakat yang cuma potensi bakat doang, nggak diasah. Namanya bakat terpendam.
Makanya bakat itu ada dua kan, bakat terpendam. Dia sebenarnya ada bakatnya, Ada bakat. cuman karena nggak diproses, Iya, jadi bakatnya terpendam. Bukan nggak punya bakat, Karena masih potensi ya. potensi. Potensi. Panjang kan? Jadi ya. Sip. Ya Bang, jadi ini kan saya lihat Bang Sahrul nyalek nih gitu. ya. Ya kan? Ini Abang apa sih yang mau Abang perjuangkan ini kan? Gitu. Jadi motivator udah terkenal, udah ya cukup lah. Mau gitu. juga nyalek gitu ya? Iya. Iya, Apa sih yang mau Bang perjuangkan gitu ya? Kok mau nyalek gitu Bang? Ya, ini bukan OOT ya. Sebenarnya bukan di luar konteks. Sebenarnya ini masih dalam konteks. Saya ingin mengajak ke konteks. Jadi teman-teman mungkin, nah ini saya nggak tahu ya tujuan caleg-caleg lain nyalonin seperti apa. Yang pasti ini konteksnya ke saya. Kalau Bang Rozi nanya konteksnya kenapa nyalek, ini sebenarnya adalah salah satu bentuk aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Yes, bukan berarti sok-sokan nyalek atau mau jadi caleg gitu ya. Tapi ini bentuk optimasi diri karena dari hasil tujuh teratas bakat saya. Setelah saya asesmen ya di DISC, kemudian di Riasek, ya di di Stephen, di talent mapping, 4 asesmen itu tentang siapa saya gitu ya. Ternyata ada namanya personal branding, Bang. Branding. Nanti mungkin Abang tahu ya. Ini teman-teman yang juga nanti mengakses menggabungkan 4 tadi itu, ada Riasek, ada DISC, ada Stephen dan ada talent mapping. Saya menggabungkan semua. Saya nggak hanya belajar satu, 4 saya pelajari. Ternyata ketemu satu garis merah. Ada 7, ada 5 sampai 7. Itu personal branding. Salah satunya adalah politisi. Politisi di situ ternyata dilihat lagi tuh di bidang apa? Ternyata di bidang pemberdayaan. Lebih spesifik lagi. Kedua, saya juga entrepreneur. Jadi ada entrepreneur, ada politisi. Ketiga, saya juga di situ ada konsultan, coach, kemudian ada psikolog. Jadi, nah sebenarnya ketika Allah ya, menunjukkan personal branding kita, artinya kita bisa main di ranah itu. Nah, cuman selama ini orang selalu berpikir saya udah jadi guru aja seumur hidup. Padahal misalnya Bang Rozi nih. Bang Rozi hari ini ngerasa saya udah passion banget Bang di sini. Bisa jadi sebenarnya ada 4 lain yang belum optimalin gitu. Cuman kan sekarang jangan cuman yang satu belum optimalin ngerambah ke yang lainnya. Itu nggak pernah jadi tuh. Iya. Jadi nggak satu dulu ya. Satu dulu selesaikan. Makanya faida farogta fansob. Ketika yang satu udah stabil, maka kerjakan yang lain, potensi yang lain gitu maksudnya. Betul. Kembali ke pertanyaan tadi. Karena mau apa sih Bang? Dalam rangka optimisasi sendiri. Bukan mau jago-jagoan, bukan jago-jagoan mau apa, tapi pertama optimalisasi potensi ya, amanah dari Allah. Kedua, saya ngelihat fenomena belum optimalnya tadi. Jadi orang-orang ini sudah diberikan amanah atau ada diberikan amanah untuk tadi optimasi potensi masyarakat khususnya di bidang pendidikan ya. Ternyata orang-orang yang udah dikasih waktu 5 tahun gitu ya sebagai wakil rakyat. 10 tahun, malah mohon maaf mungkin ada yang udah sampai 5 kali periode, berarti 25 tahun tapi tidak muncul program-program bagaimana merecovery pendidikan. Betul. Atau tadi dalam bentuk konkretnya. Makanya dan salah satu akses yang bisa masuk ke situ legislatif dalam bentuk kebijakan. Jadi masuknya saya jadi caleg kemarin itu bukan apa namanya kepentingan kayak politisi biasa, tapi memang lebih ke arah kalau ada di 9 ranah ya Bang, ada 9 ranah 9 values dari Moulton itu ada 9 value. Saya lebih ke arah pertama namanya altruistic. Kedua politician. Politician itu ternyata itu nomor 2-nya. Saya udah tes. Altruistic itu ke arah apa namanya ya? Pelayanan ya. Itu nomor 1-nya. Jadi ada prioritas. Prioritasnya nomor 1 pelayanan. Kalau saya misalnya politisi nomor 1 itu berarti itu betul saya menghalalkan berbagai macam cara untuk jadi politisi. Ternyata altruistis saya itu nomor 1. Betul. Altruis. Kedua politician, ketiga dan seterusnya gitu. Ada 9. Dia ada urutannya juga. Kayak kalau kita di talent mapping ada 34 bakat. Iya. Nomor 1 sampai nomor 7. Di situ juga di Moulton itu 9 prioritas Moulton itu sama. Bang Rozi juga mungkin ada apa namanya?
ada jiwa politisinya, tapi nomor berapa? Nomor berapa? Oke. Bukan berarti nggak ada. Iya. Kuat nggak gitu ya? Masalah kuat atau enggak? Atau nanti suatu ketika, mungkin sekarang belum saatnya, tapi ketika duit udah kumpul, di posisi udah established, udah punya segala macam, terus ujung-ujungnya pasti akan value diri akan nanya, apalagi yang saya dapatin ya? Saya udah dapat ini, duit udah terkumpul 2 miliar segala macam, saya akan lebih, namanya tadi ada namanya aktualisasi diri. Dari ya. Makanya ada namanya skema Maslow scam. Ada peringkat Maslow itu. Peringkat tertinggi itu aktualisasi diri. Iya. Udah gak mikir lagi perut, udah gak mikir lagi, mohon maaf ya, narsisme, cuan perut itu udah lewat lah masalahnya. Nah itu nanti, saya kalau tadi pertanyaan saya udah dalam konteks optimalisasi diri saya sebenarnya. Kalau banyak orang nggak jadi politisi untuk nyari duit, berarti emang dia posisinya memang masih di grade fondasi gitu. Iya. Grade nyari makan gitu. Kalau saya, makanya banyak orang itu ketika nggak jadi caleg stres, kenapa? Karena tadi kebutuhan dasarnya kalau emang belum saatnya belum oke. Berarti saya masih bisa berkontribusi, mungkin sebagai konsultan, mungkin sebagai staf ahli. Iya. Nggak harus jadi caleg, tapi kalau itu caleg itu salah satu jalan ketika kita ada di situ kita bisa lebih banyak berkontribusi. Betul. Karena kita langsung nyusun. Kalaupun hari ini, kalau bahasanya Bang saya duduk di kursi ini ya. Kalaupun hari ini itu pembelajaran buat saya. Kalau dibilang stres ya lumayan stres juga. Kan keluar duit juga gitu ya. Tapi kan artinya bukan itu tujuan saya. Setiap perjuangan pasti ada butuh pengorbanan. Dan pengorbanan saya tadi ya sekitar segitulah gitu ya. Kalaupun belum saatnya duduk, setidaknya saya udah bisa berinteraksi dengan masyarakat. Betul. Bisa memetakan masyarakat dan teman-teman juga bisa jadi kan teman-teman yang sekarang duduk bisa memanfaatkan saya kan. Betul. Tidak harus saya yang duduk. Iya. Makanya prinsip saya nggak pernah menjatuhkan yang tadi saingan saya di satu partai gitu ya atau satu apa. Oh, ini berarti lawan saya enggak. Itu ada kompetitor saya. Sekarang kalaupun dia yang duduk, gimana caranya tetap bisa masuk ide kita ke situ. Gitu Bang jawabannya Bang. Tapi seru Bang ya. Iya. Lumayan gak tidur deh. Lumayan. Tapi itu banyak orang yang dalam prosesnya udah stres. Saya pulangnya itu jam 1 malam lah Bang. Tiap malam. Tapi asiknya itu ketemu sama ngisi pengajian ini, ngisi pelatihan ini di sini, remaja masjid di sini. Terus ngobrol sama bapak-bapak itu sampai jam 1 malam. Dan itu tapi saya bilang kalau dia nggak punya mental untuk ngedengerin, saya masih stres. Tiap orang tiap malam kok. Selama saya lebih 6 bulan ya. Saya mulai 6 bulan ya. Khususnya lebih intensif itu 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir ini ya. Makanya tadi minggu-minggu ini 2 minggu ini setelah pemilihan saya butuh healing. Ini baru pulang tadi tuh. Ya tapi ya jadi bahan perenungan kita lah. Ternyata betul. Ternyata seperti itu. Makanya kita bilang sama Allah kan, ya Allah, ini prosesnya. Dan perlu diingat nih, kalau orang udah tahu goalnya tadi kan tujuan kita gitu kan. Kan bukan kalau dibilang sukses. Oh, berarti Bang Sal belum sukses. Siapa bilang? Kan tadi bilang, sukses itu proses, beda. Ya. Kalau orang berpikir sukses itu berarti Abang harus duduk jadi anggota dewan. Iya. Enggak, saya bilang goal saya udah ketemu masyarakat, saya udah tahu segala macam. Itu goal saya dan saya merasa bahagia selama dalam prosesnya gitu. Gitu. Jadi nggak jadi, kita tetap enjoy. Makanya sebagai bukan penutup kali ya, sebagai yang menjadi landasan saya. Selalu ada 4. Kalau kita mau bahagia, happiness, bukan mau sukses ya. Iya, happiness ya. Happiness. Bahagia. Orang sukses belum tentu bahagia. Orang bahagia juga belum tentu sukses. Tapi orang bahagia insya Allah akan sukses pada titiknya. Iya. Orang sukses belum tentu bahagia Bang. Kalau dia tidak punya 4 fondasi ini. Atau 4 bukan fondasi ya. 4 karakter ini. Apa itu? Kalau kata Abah Rama itu 4E. Kalau para psikolog itu nambah lagi jadi 6E. Kalau ke Gramedia tuh ada buku 6E. For Success. Tapi ternyata diperas sama Abah Rama semacam sama Clifton semacam. Itu 4E. 4E itu if you on the track, if you punya 4 sifat ini, bukan 4 karakter ini, maka you akan bahagia. Sukses itu tinggal nunggu waktu aja. Gitu.
Yang pertama enjoy. Enjoy. Jadi sebelum orang bahagia, dia udah sukses sebelum mencapai targetnya. Saya ulangi ya. Orang bahagia itu, dia sudah menikmati prosesnya. Ketika dia lagi bimbel, lagi belajar. Bayangin, apa perasaan Bang Rozi ketika belajar fisika atau ngerjain soal yang susah banget? Senang, seru. Senang, seru kan? Makin susah, makin Iya. lama makin seru kan? Ada perasaan gimana? Waktu nggak terasa. Waktu nggak kerasa tuh. Nah, itu enjoy. Dan kita merasakan itulah perasaan yang dicari sama orang-orang yang stres. Perasaan yang nggak bisa dinilai sama uang gitu. Yang pertama enjoy itu dia menikmati prosesnya. Nikmati ya. Itu yang pertama. Flow. Ada konsep lagi tuh satu materi podcast lagi tuh. Saya belum bilang, yuk udah bilang buka itu kan. Ini banyak bacaannya nih kan. Kita belum cerita konsep flow. Flow itu udah beda kali lagi tuh, satu podcast lagi. 2 jam tuh. Atau dibuat 4 sesi itu. Flow. Itu menarik. Jadi, salah satu bentuknya adalah flow. Enjoy itu kalau orang udah enjoy, flow itu akan salah satu bentuk flows itu, dia ngalir itu, flow. Nanti kan ada konsepnya flow itu. Enjoy, dia menikmati itu. Setiap titik-titik proses itu. Yang pertama. Yang kedua itu, dan dia merasa easy. Easy itu bukan mudah, tapi merasa dipermudah. Contoh, kan tadi kan, emang you pikir rumus fisika atau rumus matematika atau itu susah? Apa mudah? Nggak mudah kan? Tapi kok ngerasa dipermudah ya? Dengan cara apa? Dengan cara hati diringankan untuk terus ngerjain itu. Easy. Kok kita ngerasa ringan ya? Tapi kalau udah berat, udah mau bayangin nggak bisa, udah. Itu kan berat ya. Kalau easy itu dia udah merasa ringan atau dipermudah. Nah, ini juga penting ya teman-teman. Jadi untuk mencapai tadi kan goal kita bukan goal tadi. Pertanyaan mendasarnya sukses. Banyak orang salah mengenai sukses. Ini prosesnya. Sukses itu proses. Gitu. Easy. Jadi pertama enjoy. Kalau orang-orang enjoy pasti lupa diri, lupa waktu. Ya podcast kita aja udah 2 jam lebih lupa. Iya. Nikmati ya. Gitu. Kedua easy. Kemudian yang ketiga itu biasanya dia akan excellent. Excellent itu apa? Excellent itu akan menunjukkan yang terbaik. Kalau dari materi biasanya akan diberikan dalam bentuk posisi ranking 1, 2, 3 gitu. Itu namanya excellent. Kalau dari sudut saya communication atau tadi orang-orang yang bekerja sebagai profesional, dia akan menunjukkan kinerja terbaik. Excellent itu. Bukan berarti harus nomor 1, 2, 3 enggak. Tapi dia tunjukkan kinerja terbaik. Excellent tuh. Hasilnya bagus ya. Hasilnya bagus atau memuaskan. Memuaskan ya. Gitu. Excellent itu seperti itu. Nah, yang keempat, earn. Earn itu artinya dia mendapatkan sesuatu. Earn itu pendapatan kalau bahasa gini, kalau ini ada 2. Earn dalam bentuk materi, earn dalam bentuk spirituality. Seperti itu kepuasan makna. There is kepuasan, keberlimpahan bahasanya. Abundant. Kalau ada bukunya tentang abundant ability atau apa atau abundance lah. Abundance. Satu lagi adalah kepuasan. Nah, itu secara spirituality-nya. Iya. Jadi bentuknya kepuasan atau keberlimpahan. Berlimpahan itu dia ngerasa ingin memberikan sesuatu terus. Justru dia ibaratnya gini, kalau memberikan itu semakin besar energi dia. Iya, nggak hitung-hitungan malah ya. Nggak hitung-hitungan lagi. Terus-terusan ya. There is. Tapi bisa jadi hitung-hitungan juga kalau dia udah profesional. Oh iya. Gitu. Earn yang kedua, dia merasa tadi saya bilang, earn itu ada pendapatan yang dia sendiri dapat cuma dari hobi-hobi kayak gini, dari ngomong, dari segala macam gitu. Atau ada tadi saya yakin ya Bang Rozi juga tadi ketika ngerjain sini, menurut orang lain susah banget ya ngelola bimbel kayak gini buat saya tuh. Tapi buat Iyo kan wah asik nih. Seru. Malah Iyo bisa menarik tim yang satu vibes gitu. Pasti gitu. Dan orang biasanya itu akan ketemu sama orang yang satu vibes. Iya. Gitu. Betul. Dan ketika misalkan kita diajak sama orang ya ke politik gitu, kemana gitu. Kalau nggak satu vibes, lama kelamaan Iyo akan meninggalkan orang itu. Percaya ke saya. Karena nggak satu vibes. Ini nggak satu values sama saya. Satu values. Tapi meskipun kita beda gitu ya, tapi ketika kita ketemu pada satu value, itu pasti akan nyambung.
Pasti gak nyambung. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ruh junudun mujanadah. Ruh itu akan Allah satukan nanti di hari kiamat. Atau tadi ruh-ruh itu akan bergabung junudun mujanadah, akan bersatu di frekuensi yang sama. Merpati akan gabung dengan merpati. Merpati nggak akan gabung sama elang, karena akan dimangsa dia, dan dia akan stres. Betul. Lo iya loh, jangan merpati, ya dia akan gabung sama merpati. Elang akan gabung sama elang. Jadi bohong banget kalau tadi merpati mau jadi elang. Banyak kita politisi stres dan sebagainya. Dia merpati. Ya, optimalis merpati. Jangan mau jadi elang. Ketika jadi elang dia malah lebih hancur. Karirnya hancur, dirinya stres macam. Karena dia hakikatnya adalah merpati gitu. Pertanyaannya, apakah merpati lebih jelek daripada elang? Yang enggak lah. Masing-masing kayak tadi. Sukses itu punya jalannya. Sukses itu punya makomnya, punya jalannya. Dia menjadi seorang merpati karena dia punya sifat kemerpatian. Betul. Wah. Dari sukses. Jadi know your own karakter. Jadi self awareness kata kunci dari kita semua ngobrol ini. Self awareness, sadar diri. Ya. Banyak di antara kita, termasuk saya hari ini, tugas kita hari ini adalah kadang gini kan, itu cuma tools ya Bang Rozi ya. Betul. Cuma tools. Jadi kita juga nggak bisa mendewakan itu. Iya. Makanya saya ketika belajar dulu, pertama kali saya belajar personality plus. 4 kepribadian. Saya merasa itu udah puncaknya. Karena itu ahli psikologi kan, ditemukan sama 2 orang itu. Terus ternyata dalam perkembangannya muncul DISC. Itu mengembangkan the personality plus. Ya behavior, kecerdasan behavior. Ya. Lanjut lagi, muncul lagi ada Stephen, muncul lagi ada segala macam, muncul lagi ada talent mapping, ada Riasek, ada segala macam. Artinya tugas kita hari ini jangan berhenti di satu titik dan jangan fanatik ke satu tools. Jangan-jangan itu baru kulitnya doang gitu loh. Iya. Jadi baru ketahuan potensi kamu tuh gitu. Padahal tahu, saya sih tetap aku yakin. Ya. Sebagai closing statement saya nih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah nggak akan mungkin mencantumkan kalimat itu. Ya, coba saya ulangi ya. Laqad, lamnya lam taukid. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan, sungguh aku ciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya penciptaan. Artinya kalau kita masih ngerasa kita ini orang bumi, ada makhluk lain di luar angkasa yang lebih hebat dari kita, berarti kita sendiri melawan Tuhan. Orang Allah sendiri kok yang menyatakan, kalaupun hari ini terbukti nanti ada makhluk luar angkasa, itu nggak lebih rendah daripada manusia. Orang Allah yang membuat statement itu tuh Tuhan yang menciptakan juga alien, kalaupun ada alien ke depan. Karena ini Bang ya, karena citra diri kita yang dari citra diri. Ya, Panjang lagi satu podcast lagi. Karena penting banget citra diri ya. Itu persepsi kita tentang kita itu ya, jadi itu jadi kenyataan. Kita belum nanti kita ini awalan jadi ini preview ya. Juga preview dari citra diri. Nanti ada konsep namanya Dunning-Kruger. Ada Dunning-Kruger effect. Ada namanya nanti ada efek tadi, efek Dunning-Kruger. Efek orang ketika dia ngerasa dirinya nggak jadi apa-apa, itulah dia. Ada orang yang terlalu overconfidence, saya bisa jadi apa-apa, megalomania, muncullah kerusakan. Itu efek Kruger efek. Kenapa? Karena intinya dia nggak kenal dirinya. Dia dipersepsikan sama orang lain, you adalah dewa. Makanya ketika orang semuanya mendewakan dia, muncullah Firaun. Firaun bilang, ana rabbukumul a'la, kan gila tuh. Saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia, kalau di Dunning-Kruger itu dua peneliti itu, dia psikolog itu, dia meneliti itu banyak. Ternyata itu muncul dari ego manusia. Dan ego manusia itu di capture, dipetakan, dipersepsi oleh 2 hal. Pertama, citra diri dia. Kedua, persepsi dari orang lain terhadap dirinya. Jadi kalau orang ngejilat dia, wow Bang Roji itu hebat, gitu. Abang ngerasa, iya dong. Abang pasti rubah penampilan nih. Tapi ketika bilangnya Bang Rozi itu orangnya
gagal orang segala macam, abang tuh bilang buat saya, buat apa saya, abang akan ngikutin juga persepsi. Dari DESC memetakan itu kan. Iya. Jadi ada mirror, wah panjang lagi nih. ada mirror perception, persepsi dari orang lain terhadap kita, ada persepsi diri kita sendiri terhadap diri kita. Ada Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger yang ini ya, saya baca bukunya kayaknya yang dia melihat orang-orang sebelum meninggal itu ya, orang tua, yang nomor 1 ada penyangkalan gitu ya. Saya lupa ya. Ya salah satunya. Iya kan? Salah satunya. Ya. Denial ya, Yeah. denial Yes. kan, denial gitu ya. Itu salah satu aplikasi dari Dunning-Kruger effect. Panjang lah kalau kita Panjang. jelasin. Tapi lagi-lagi ke citra diri dia ketika Penting banget tuh ya, paham itu ya, citra penting diri. banget. Saya bodoh, saya miskin ya. Yes, Itu mempengaruhi tindakan kita bang ya. there is yang dipakai sama Profesor Yohanes Surya, Iya, merubah mindset. rubah mindset dulu. Orang-orang tadi yang tadi kita ceritain di awal tadi ya, apa tuh mindsetnya orang Irian itu terbelakang, Irian itu semacam, terus dirubah sama dia mindsetnya. Iya. How if? Nah, jadi dari why, kenapa orang itu kan tadi dia dibuat kesadaran dulu. Kenapa sih orang Irian itu dibilang terbelakang, dibilang semacam, dia menyadari dulu. Oh iya. Nah sekarang balik, how if? Gimana kalau ternyata justru membalik itu situasi? Gimana caranya? How if? Dirubah pertanyaannya, bukan why, bukan how, tapi what if? Bagaimana jika Kamu ternyata jadi juara Olimpiade? Orang akan lebih efeknya kalau bahasa kita ya. Wow efeknya kalau orang kota Jakarta juara Olimpiade, SMA 1 juara Olimpiade, orang-orang pintar. Keturunan orang-orang pintar. What if? Kayak mana kalau ternyata justru orang yang dianggap terbelakang, dianggap semacam itu efek wow-nya, wow. Itu kan memecah semua. Betul. Menghancurkan semua paradigma tentang bahwa yang bisa sukses itu lagi sukses. Yang bisa sukses itu hanya orang-orang tertentu, dari golongan tertentu, dari keturunan tertentu. No, itu terbantahkan oleh penelitian Yohanes Surya. Tapi memang ada ini bang, apa namanya ya, pengkondisian ya. There is. Jadi tetap di situ. There is. Karena lingkungan berpengaruh ya. Lingkungan pengaruh. Alasan abang juga ya berjuang ya. Karena ya kurang pemerataan ya. There is. Pendidikan kita bang ya. Nah salah satu pertanyaan. Saya ngasih kesempatan membuka akses. Banyak teman-teman yang sebenarnya hebat-hebat di daerah-daerah tidak dikasih akses atau tidak dikasih panggung, dikasih kesempatan. Kayak tadi ya, kenapa Prof Yohanes Surya itu ngasih panggung, ngasih akses? Ternyata proven kan? Kalau emang mereka dikasih fasilitas, dikasih akses, dikasih lingkungan. Makanya Anthony Robbins itu kan beliau mengubah ilmu NLP jadi neuro linguistic conditioning. Condition. Termasuk afirmasi diri. Itu kan conditioning, Bang. Iya. Termasuk kita berani keluar dari lingkungan yang menghukum kita. Betul. Keluar. Jadi toksik ya, lingkungan toksik. Toksik itu keluar gitu. Harus berani keluar. Kalau selamanya masih di situ. Iya. Makin toksik, makin hancur gitu. Makin hancur ya. Jelas, keluar. Gitu. Termasuk berani tadi, ya, berani mengkritisi. Itu conditioning. Nah, makanya NAC namanya. Kalau Anthony Robbins, kalau saya belajar NLP, Neuro Linguistic Programming, ada nama NAC. Neuro act-nya itu condition. Bagaimana aksi dan bisa dikondisikan dengan bahasa saraf. Itu keren banget tuh. Itu satu podcast lagi. Udah berapa tadi? Udah ada 5 atau berapa tema-temanya? Ya, jadi Bang ini kadang beberapa anak muda ya pengen gitu ke politik gitu. Apa pesan Abang ya? Ninto. Kan Bang ada pengalaman nih. Walaupun belum tahu hasilnya ya. Kita mungkin udah agak nebak-nebak ya. Bisa nebak-nebak juga ya. Apa pesan Abang nih untuk para anak-anak muda yang terjun ke politik, apa nih pesan Abang? Pembelajaran dari Abang gitu, biar nggak terjadi lagi. Sebenarnya untuk anak muda ya, sebenarnya kita butuh namanya itu grand design. Grand design. Yes.
grand design bagaimana anak-anak muda itu nggak harus nunggu dulu tua dulu gitu. Nah, bagaimana cara menggrand design itu? Pertama, tentunya anak-anak muda itu harus tahu dulu apa sebenarnya potensi mereka ke depan. Potensi mereka apa? Kan mulai dari itu dulu. Apa yang bisa mereka gali? Kalau ternyata, dan gak harus semuanya harus ke politik, Bang. Oh iya. Ini penting. Jadi ada orang semua itu mindsetnya kayak gitu. Dulu sebelum sekarang nih lagi musimnya politik. Dulu mau jadi PNS semua gitu. Ayo, jujur kan? Iya. Semua orang berpikir gitu. Udahlah jadi PNS aja lah semuanya deh. Yuk bayangin kalau semuanya jadi PNS, siapa yang nyangkul? Siapa yang jadi petani? Siapa yang jadi pengusaha? Siapa yang jadi bimbel kayak gini? Jadi guru siapa gitu? Atau dulu pernah ada juga bukan ada Gium, ada juga itu. Kalau pernah jadi guru aja semuanya. Enggak juga gitu. Makanya kembali ke tadi asolah kita. Kalau tadi apa pesan saya? Ya kembali ke diri kita masing-masing gitu. Diri masing-masing ya, yang tahu, yang paham ya. Yang tahu dan sebenarnya sadar ke tugas penciptaan kita. Bukan harus semua jadi politisi kok. Gitu loh. Dan nggak harus jadi politisi untuk menggaulkan sesuatu. Kalaupun itu salah satu jalan, makanya saya bilang itu kan satu jalan saya tempuh. Ternyata kalaupun nggak dapat, kan bisa jalan yang lain. Jalan yang lain. Misalkan entah saya nggak harus jadi politisi, saya harus jadi staf ahlinya. Misalkan dia jadi politisi. Ternyata qadarullah Rozi karena mungkin terkenal di posting, ternyata jaringan banyak jadi. Tapi kan ternyata gini. Rozi posisi pada saat itu bukan karena kebetulan, paling karena ini. Mana tahu Bang ya. Nah, gantian Pak Bobi ya. Bisa jadi gantian Bobi dia jadi wali kota Medan karena udah kan bisa jadi hari ini. Ada idealisme, ada idolisme kan. Oh iya ada dong. Ada orang yang jadi pejabat hari ini karena idola. Tapi dia nggak punya konsep apapun tentang politisi dia. Nah, supaya tidak hancur. Oke. Dia udah jadi pejabat. Pejabat yang cerdas, dia justru akan meng-hire. Dia akan mengumpulkan orang-orang ahli yang betul-betul ahli ya, bukan ahlinya ahli ya. Dia akan mengumpulkan diekspor untuk mensupport dia. Itulah jadilah yang tadi yang cerdas gitu. Ini udah dia naiknya karena kebetulan, nggak punya konsep. Akhirnya 5 tahun dia menjabat, kan buang-buang amanah. Iya. Oke, mungkin secara pribadi dia dapat penghasilan segala macam, tapi secara itu kan jabatan itu amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, maksud saya hari ini adalah masukan ke teman-teman yang khususnya generasi muda. Justru hari ini kita bagaimana mengoptimalkan diri kita. Mau jadi apapun, setidaknya bermanfaat. Khairukum, yang terbaik dari kamu itu bukan menjadi politisi, bukan menjadi PNS, bukan menjadi, tapi jadilah politisi yang bermanfaat. Betul. Loh, Bang, kalau gitu ada politisi yang tidak bermanfaat? Banyak. Loh, jadilah yang kedua. Kalau you ternyata diberi amanat jadi PNS, jadilah PNS yang produktif. Berarti ada PNS yang nggak produktif? Banyak. Dan saya punya datanya, itu satu podcast juga. Ya sebenarnya 60% loh itu dari menteri ini loh, menteri PAN dan apa tuh? PAN RB itu. 60% PNS itu nggak produktif. Saya punya datanya. Artinya apa? Negeri ini nggak pernah berkembang, nggak pernah besar. Kenapa? Dihuni, dikelola oleh orang-orang nggak produktif. Jadi biaya buat negara untuk membiayai orang-orang 60% orang-orang nggak produktif. Bukan berarti saya benci PNS karena orang tua saya juga PNS. Tapi saya bisa pastiin orang tua saya PNS sampai pensiun kemarin itu masih sibuk terus tuh. Ini maximizer nomor berapa Bang? Deris siapa? Abang. Ingin maksimal nggak produktif. Maximizer nomor banget gitu. Maximizer saya nomor 4. Wah mantap, kuat ya. Sayang banget gitu Bang ya. Banyaknya potensi manusia. PNS dari situ. Jadi maksudnya kalau kembali kita di pesan-pesan buat semuanya lah ini. Betul. Baik generasi muda, buat jadi politisi, buat siapapun yang dengar podcast ini hari ini. Kembalilah ke imbauan Rasulullah SAW. Jadilah manusia yang paling bermanfaat. Yang paling terbaik. Loh, jadi manusia yang versi terbaik adalah versi diri Anda. Yang Anda tahu siapa potensi Anda. Siapa manusia terbaik itu? Khairukum anfa'ukum linnas. Yang terbaik di antara kamu adalah yang paling dirasakan manfaatnya oleh lingkungan sekitarnya. Kalau jadi guru, jadilah guru terbaik di bidang Anda. Kalau jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur, yang betul-betul optimal ngasih tadi, bukan hanya ngasih pelayanan, ngasih produk yang terbaik. Itu jadi pahala semua. Jadi bayangin, kita bisa masuk surga. Jadi semuanya bisa masuk surga. Iya. Pedagang masuk surga. Kenapa? Dia melayani dengan terbaik. Enggak ngurangi timbangan. Padahal itu wailul mutafifin. Celaka orang yang ngurangi timbangan itu apa tuh?
Sampai masuk, orang bisa masuk neraka gara-gara ngurangi timbangan ya. Iya. Orang bisa masuk neraka gara-gara tadi presiden yang nggak amanah itu. Kan ada 7 golongan yang tadi kan Allah nggak akan lihat di hari kiamat. Salah satunya adalah pemimpin yang menzalimi, yang tidak menjalankan amanah dengan bagus. Jadi bukannya enak jabatan itu, Bang. Iya. Makanya enak saya sebagai quotes-nya Pak Anies, bukan saya milih Anies Baswedan ya. Quote dari Anies yang menarik itu ini. Kalau Allah takdirkan saya jadi, berarti Allah ingin saya berkontribusi untuk negeri ini. Tapi kalau Allah belum takdirkan saya jadi, berarti Allah menyelamatkan diri saya. Paham gak itu? Maknanya filosofi banget. Iya. Allah menyelamatkan diri dia supaya tidak merusak negeri. Hari ini banyak orang yang ngerasa dirinya, tadi efek Dunning-Kruger itu, ngerasa dirinya bisa semuanya jadi penguasa. Ketika dia dikasih kesempatan jadi penguasa, dia nggak melakukan apapun. Ujungnya apa? Kerusakan kan? Kerusakan. Ujungnya apa? Masyarakat nanti akan tapi itulah masyarakat, gampang lupa gitu. Gampang lupa ya. Yang lebih parah lagi ada orang-orang yang dulunya itu apa ya, ibaratnya idealis gitu. Ujung-ujungnya karena udah capek. Udah capek ya. Jadi ikut-ikutan gitu. Makanya kasih yang muda, Bang ya. Biasanya muda lebih ini ya. Kadang saya melihat gini, Bang. Saya juga ada keluh kesah ini dengan dinas pendidikan gitu ya. Kadang ya jangankan dilatih gitu ya. Udah menang nih tingkat kabupaten, provinsi, nggak ada dananya, nggak ada. Bukan nggak ada dananya, nggak ada willingness untuk buat kebijakan itu. Itu dia ya. Dana itu keluar ketika ada anggaran yang diajukan. Betul. Karena kalau dia nggak punya willingness, nggak punya program, di otaknya nggak ada program gitu. Betul. Dananya ada pasti kan gitu ya. Tinggal dana itu bisa diadakan, Bang. Bisa kalau diadakan, ada programnya. Iya, Dan program itu bisa ada kalau ada kebijakan atau ada program dia. Nah sekarang kalau dia jadi pejabat, nggak punya konsep tentang pendidikan kayak gimana, tentang masa depan anak-anak kayak gimana gitu. Iya. Dia jadi kepala dinas tapi nggak ngerti apa-apa. Kecuali nggak apa-apa sih. Saran saya gitu. Jadi kepala dinas yang cerdas gitu. Jadi optimalkan di dinas Anda, berarti apa? Anda hire orang-orang yang punya program. Iya. Jadi kalau tadi Abang bilang, saya nggak percaya loh, Bang. Alasannya kelas ya nggak? Alasannya kelas nggak ada Anda. Artinya ngebuka borok dulu sendiri. Nggak ada anggaran, nggak ada kerjaan ini. Nggak punya program. Nggak, pada saat secara implisit dia sedang membongkar borok dia sendiri. Betul. Ketika dia bilang, maaf Pak, nggak ada anggaran tahun ini semacam. Karena nggak pernah ngusulin programnya. Program itu kan anggaran itu muncul karena ada program. Program itu ketika anggaran itu akan muncul ketika program ini di ACC atau ditolak. Sekarang gimana ada anggaran? Programnya aja belum ada. Itu cara logika berpikirnya gitu. Jadi hari ini banyak politisi, mohon maaf kalau politisi kalau bahasa Pak Rocky Gerung itu politisi dungu gitu. Dia tanpa sadar membongkar dirinya sendiri, kelemahan diri sendiri dengan dibilang maaf nggak ada anggaran segala macam. Kita tunggu ya generasi ke depan itu ya generasi yang cerdas, Bang ya. Jadi ahli politik, orang politik pun yang cerdas, pejabat yang cerdas gitu ya. Cerdas dan beretika ya. Cerdas dan beretika. Nah orang kalau cerdas dan beretika, dia pasti tadi karena gara-gara nggak punya, dia cerdas tapi nggak punya etika, akhirnya dia egonya main. Kenapa? Ada orang cerdas dianggap musuh, dia nggak ambil. Iya. Padahal bisa membantunya. Karena dia bisa membantunya. Hanya gara-gara beda pilihan, hanya gara-gara beda partai, hanya gara-gara beda semacam. Karena dia orang profesional dan punya etika. Iya. Dia akan meng-hire dia. Gitu. Karena cuma masalah pilihan aja. Jadi hari ini belum dewasa ya? Belum matang. Hari ini banyak, dan jangan bilang Bang, kalau itu betul orang-orang yang nggak bisa. Banyak orang tua justru makin tua makin nggak cerdas, makin serakah gitu. Harusnya kan mau kita semakin tua itu jadi sengkuni ya. Iya, maunya. Tapi kenyataan. Artinya secara legowo jadi negarawan. Iya. Gitu. Artinya Allah yang lihat ketika tadi kembali ke kajian kita lah. Bagaimana otak dia itu memandang akhirat atau dunia ini. Kalau dia mandangnya itu akhirat, semakin dia tua, dia akan mandang, oh ya udah, ini bukan milik saya lagi. Tapi saya masih bisa kontribusi sebagai sengkuni. Sebagai negarawan di belakang. Dan ketika Allah kan nggak ngeliat ini, yang penting kontribusi kamu apa? Kan nggak harus di depan aja, harus jadi presiden, nggak harus jadi legislatif, dewan. Yang lebih ngeri itu, udah jelas-jelas duduk di situ. Dikasih amanah di situ, program nggak ada, yang ada apa? Korupsi nggak ada.
Hari ini nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh. Saya udah pusing kalau ngomong ini. Dan ini panjang nih, ngebahas tadi bagaimana sebenarnya, ya, dari cara mengatur aja udah ketahuan, ya. Mengatur keuangan negara ini, bansos seperti apa, itu udah nggak masuk akal. Apalagi sekarang beras udah naik. Beras naik. Pertanyaannya, nunggu nanti, kenapa harus nunggu? Pertanyaan sederhana, kalau dia tanggung jawabnya terhadap rakyat, kenapa harus nunggu ganti presiden dulu? Kan kemarin jawabannya itu, apa kan kemarin? Beras naik segala macam. Yes, kita lagi proses peralihan, kita tunggu pemerintah selanjutnya. Kenapa harus nunggu pemerintah selanjutnya? Kalau dia punya, kan pemerintah ini, tau nggak Bang Roji sampai kapan? Sampai Oktober Bang. Oktober. Sekarang bulan apa? 4. Bulan 2 ini. 2, berarti 8 bulan lagi ya? 8 bulan lagi. 8 bulan lagi ngapain dia? Emang nggak minta pertanggungjawaban sama Allah? Kenapa harus nunggu pemerintahan baru atau presiden baru? Kalau emang dia niatnya itu dari awal, emang lillahi ta'ala pemerintah mensejahterakan rakyat dan seterusnya, dia akan berjibaku. Dia akan, kalau perlu reshuffle kabinet, yang penting bisa nggak, ada nggak expert yang bisa ngasih solusi dalam 8 bulan, itu baru presiden. Ini kita lagi menjalankan demokrasi. Jadi memang ya tugas kita rakyat biasanya ya mengkritik. Itu hal biasa Bang ya. Biasa. Ya karena mereka dikasih kekuasaan yang besar ya. Iya. Mengelola berapa triliun ya. Ya Bang gitu Bang ya. Gitu. Ya ini Bang, ini perlu juga sih Bang pendidikan politik ya. Nah, makanya tadi pendidikan politik dalam Islam perlu banget, khusus dalam Islam. Atau pendidikan politik kaum muda. Tapi bukan politik praktis ya. Betul. Kenapa? Supaya melek politik. Nah, melek politik itu seperti itu tuh. Bahwa masyarakat atau tadi kaum muda. Saya kebetulan juga sering ngasih pendidikan politik kayak gitu ke anak-anak SMA. Cuman nggak semua nggak bisa saya jangkau. Karena modal juga, Bro. Nanti mungkin ke depan POSI juga bisa pendidikan politik, tapi bukan pendidikan politik praktis ya. Artinya pendidikan politik dalam konteks supaya adik-adik kita itu ngerti hak dan kewajibannya apa. Yes. Betul. Gitu loh. Betul. Hak dia dapat beasiswa, dapat informasi. Hak dia dapat, mohon maaf, ada namanya capacity building buat siswa dari dana BOS. Betul. Pertanyaan saya sederhana. Berapa orang anak ini nanti pendidikan politik tuh. Namanya politik. Politik apa namanya? Politik apa namanya? Kalau dibilang itu kan dengan nama politik itu bukan politik praktis, Bu. Iya. Itu politik kebudayaan atau politik apa ini? Sebagai warga negara yang baik. Politik pendidikan. Pendidikan kan butuh politik. Iya. Contohnya gini. Dia kan ada hak ya. Setahu saya di dana BOS itu ada dana pelatihan untuk guru-guru, ada dana untuk capacity building untuk siswa segala macam. Melek hukum juga ya. Dia harus masuk hukum ya. Iya, melek itu gitu loh. Iya. Selama ini saya bisa jamin enggak bisa. Kritis. Orang jadi nggak kritis kenapa? Yuk dikasih bentuknya. Wah, kan itu udah apa namanya? Bukan beasiswa, apa namanya? SPP dilunasin, di apa macam. Loh, dimulai dari membaca sih ya. Membaca aturan. Membaca aturan. Makanya kembali ke back to basic. Ikro ya. Baca ya. Kalau kita mau merubah peradaban, banyak baca. Ya, baca. Itu kuncinya. Betul. Termasuk baca diri. Itu paling penting. Oh iya, baca diri. Baca diri, baca lingkungan Read yourself. Itu salah satu untuk mengetahui kita self awareness adalah membaca diri kita. Baca diri. Apa kekuatan saya? Apa kelemahan saya? Terhubung semua Bang ya. Ya gimana nggak terhubung orang hubung kita ini. Bicara berarti terhubung. Iya ya. Gara-gara itu politisi nggak tahu diri. Kan nggak tahu diri itu bukan sok tahu ya. Dia sendiri nggak tahu, dia jadi politisi hanya modal duit jadi politisi, tapi nggak punya program. Artinya dia politisi nggak tahu diri. Kalau politisi tahu diri, dia udah nyiapin dirinya dengan program, dengan segala macam. Itu politisi tahu diri. Jadi ini ya Bang ya. Sedih kita. Bukan Dan adu itu uang, tapi adu gagasan namanya. Adu ide. Beres. Ya kan Bang. Makanya saya bilang dari 3 paslon itu. Tapi Bang, ini dari rahasia umum. Maksud saya gini. Yang menang itu memang yang banyak duitnya ya karena dikasih uang gitu. Bukan karena dia banyak gagasannya, adu argumen, adu gagasan, adu program gitu. Itu kenyataan ya? Kenyataan. Di lapangan artinya hari ini masyarakat kita, rakyat kita masih ada di basic needs. Jadi dalam hierarki Maslow, Bang Rozi kan udah belajar hierarki Maslow ya. Di basic needs-nya itu belum terpenuhi. Kebutuhan dasar ya. Dasar. Jadi ketika kita mau naik menjadi negara maju atau negara berperadaban, madani kalau bahasa kita, nggak bisa Bang.
Kita harus naikkan ya. harus dinaikin dulu. Ada dua cara nih. Pertama harus membuat kesadaran dulu sehingga mereka naik kelas. Ada awareness, namanya collective awareness. Kan ada self awareness. Iya. Nah ini panjang lagi nih, satu podcast lagi. Ada namanya self awareness, itu mulai dari mengenai diri sendiri. Ada namanya collective atau community awareness. Kesadaran kalau bahwa mereka itu bangsa yang tadi mereka itu pribadi-pribadi yang unggul, itu kan self awareness dulu. Setelah dari muncul pribadi yang unggul, ada namanya community awareness. Jadi kesadaran komunitas bahwa mereka adalah bangsa yang unggul. Ketika bangsa ini dia udah punya kesadaran bangsa yang unggul, komunitas unggul, dia akan menaikkan dirinya sendiri ke level tertinggi. Ini ngeri nih. Dan ini udah dilakukan oleh Singapura, oleh Jepang, oleh Israel. Panjang lagi kita coba cerita nih. Iya. Singapura tahun 1960, Bang. Itu baru baru merdeka dari Inggris. Itu pun bukan merdeka, dikasih kemerdekaannya gitu. Itu negara paling miskin di Asia Tenggara ya. Abang tahu kan sejarah Singapura? Hari ini kayak gimana Singapura? Wah, maju banget. Yuk udah pernah ke situ kan? Udah pernah. Nah, keren. Itu kota itu cuma segede Pulau Samosir itu. Iya, negara itu. Iya. Tapi dia PDB-nya paling tinggi di Asia Tenggara. Paling maju di Asia Tenggara. Karena melek ya, Karena dia udah melek bahwa melek pengetahuan. Dari tadi. Terus komunitas dia. Jepang. Yuk tahu nggak Jepang pertama kali dibuat sadar. Kita memang terpuruk, memang dibom habis-habisan. Iya. Kan sama. Kita merdeka tahun 45. Jepang dibom tahun 45. Betul. Yang pertama kali dimunculkan adalah tadi self awareness. Kita bahasa Jepang bangsa yang nggak boleh menyerah. Semua tadi. Terus dimunculkan apa? Bangsa unggul, bangsa semacam apa? Community awareness. Jepang bisa mengalahkan Amerika dengan cara apa? Yuk sekolah semacam mana-mana. Jadi community awareness. Jadi coba sekarang mengalahkan semua kan? Malah Jepang itu bisa mengunggulin. Cina semacam. Cina muncul karena India muncul karena tadi dia sadar bahwa komunitasnya banyak. Tapi ada yang tadi kecil tadi, ya Israel itu cuma 15 juta penduduknya, Bang. Abang kan udah keliling-keliling, Bang ya. Jadi kan Abang melihat langsung ke daerah, ke desa gitu, Bang ya. Sedih kita. Sedih, Bang ya. Sedih ya. Jadi tapi kalau kita sedih terus kita meratap, itu bukan solusi namanya. Iya. Setidaknya kita udah berbuat. Masih banyak orang miskin ya. Jangan dibilang, Bang. Justru karena tadi saya turun ke lapangan, pertanyaan sederhana gini. Pak, ini kami pulang dapat ongkos. Jadi untuk ngumpulin orang aja. Ini orang dikumpulin, dapat materi gratis. Iya. Kan beda. Orang-orang yang ikut training saya, ikut saya kan isi bayar, training, malah bayar gitu. Ikut kelas saya, ikut kelas bisnis, ikut kelas NLP, ikut kelas macam. Mereka berani bayar 500.000. Amalnya ada yang bayar 3 juta gitu. Ini saya turun ke lapangan, saya luangin waktu gratis. Orang itu masih nanya, "Pak, ada uang transportnya?" Terus pulang, "Pak, nggak ada sembako." Jadi mereka itu datang hanya untuk basic need itu dulu. Kadang kita terlalu tinggi gitu ngasih, tapi setidaknya harus kita mulai. Kalau nggak dimulai, kapan? Betul. Dan mulai itu, perubahan itu dimulai dari yang kecil. Jangan pernah berpikir, udah Bang Saro, ada kemarin ngomong juga, percuma Bang Saro kan. Itu kan abang udah 6 bulan kerja. Saya udah pembinaan ke 6 bulan turun. Sementara ada caleg lain itu baru 3 bulan terakhir atau mohon maaf nih, baru 2 bulan terakhir baru kerja. Tapi karena dia modalnya duit gede bisa habis semua. Ada ngomong ke saya, "Bang, tuh kan betul kebukti. Capek-capek kita kerja lama-lama, Bang." Saya bilang enggak ada yang sia-sia. Yang kita lihat, karena tadi saya ngelihat prosesnya. Allah lihat setelah saya pulang gitu. Allah lihat di antara 40 orang yang kumpul, paling cuma 2 atau 1 yang nempel ke otaknya tuh. Tapi kita nggak pernah tahu yang 2 orang itu bisa jadi. Dia punya awareness, punya momentum. Ini kembali ke saya. Lah kita nggak pernah tahu loh. Efek momentum itu, 2 orang punya momentum. Dia menyadarkan yang keluarganya, dia terus efek dia kan ada efek momentum berantai. Kita nggak pernah tahu. Tapi kita harus menciptakan momentum itu ke orang. Tapi kalau kita nggak pernah turun,
Dengan alasan percuma bang orang itu minta sembako. Saya nggak peduli orang itu minta sembako, meskipun saya nggak bisa ngasih sembako. Meskipun 40 orang itu misalnya yang datang, cuman satu yang sadar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Setidaknya kita sudah menciptakan momentum bang. Kalau kita mau mencerdaskan. Deris, itu kata kunci. Cuman buat orang yang nggak punya idealisme, ya itu hitung-hitungnya materi lah. Itu materi. Capek memang. Saya bilangin, Bang Saru capek-capek. Abang motivator, abang trainers, abang konsultan. Tapi suara abang cuma nggak sampai berapa ribu di sini. Saya bilang, oke, saya bilang kalaupun ternyata dari efek saya turun 6 bulan ini ke bawah, ya, saya memberikan efek apa? Allah berikan saya suara banyak. Alhamdulillah berarti itu udah takdir gitu kan, udah takdir saya. Tapi kalaupun ternyata saya udah turun, emang saya nggak pakai uang tapi pakai program gitu. Dan ternyata saya juga belum optimal, hanya di waktu senggang saya juga saya ngisi kan, harus cari Maisa juga gitu kan. Ternyata itu yang Allah beri, berarti ini evaluasi buat kita gitu, bukan berarti kita gagal. Betul. Buat seorang pejuang sejati, pembelajar sejati, cuman ada 2 kok, tidak ada kata gagal. Apa? Kalau kata Anthony Robbins, seseorang fighters, ya, petarung sejati itu cuma 2 di otaknya. Dia sukses, dia mencapai targetnya, dia mencapai tadi sukses, atau dia belajar. Learn. Iya. Dan saya dapat pembelajaran yang luar biasa dengan budget tadi ratusan juta. Iya. Itu investasi belajar. Bukan kegagalan. Yes. Itulah. Ubah persepsi kita kan. Persepsi kita. Kalau kita punya rugi banget, stres bang. Serius itu. Kayak udah keluar apalagi mau. Saya yang keluar ratusan juta aja udah kalau dibilang tadi mindset saya gitu stres. Apalagi yang 2 miliar. Dan itu kemarin tadi saya baru baca deh waktu saya baru baca. Baru baca tadi di grup. Dia dari Ciwidey, Bandung. Dia habis 2 miliar. Nggak jadi. Gantung diri di pohon. Abang udah baca belum? Serius? Belum. Saya kirim lagi. Ada ya? Hanya gitu. Ya Allah, artinya value dia menghargai diri dia. Betul. Rendah banget ya. Karena tadi dia kembali ke self awareness. Dia nggak sadar berapa harga diri dia. Iya. Kecil sih itu. Ya, 2 miliar harga diri dia. Dia ngerasa terhina, ngerasa gagal, terus udah gitu layak mati. Loh, itu harga dirinya nggak ternilai. You bisa menghasilkan 2 miliar di tempat lain. Iya, bisa dicari kan gitu. Kalau sekarang materi berapa sih gaji anggota dewan bang? Makanya saya bilang otak saya bukan untuk gaji bukan untuk cari uang, tapi memang Bang Rozi tahu nggak waktu itu seloroh saya ke teman-teman tim ses saya, karena itu nggak jadi tim ses saya sih, atau ke teman-teman gitu. Saya bilang gaji pokok saya bagikan buat masyarakat dalam bentuk wakaf produktif itu nazar saya. Dan itu udah saya bawa kemarin waktu 2 bulan yang lalu saya ke umroh. Saya bilang ke Allah, ya Allah, semua gaji saya bagi 2. Gaji pokok, ya itu saya hanya ngambil ibaratnya gini, gaji pokok ya. Saya hanya ngambil kebutuhan saya aja. Kebutuhan saya berapa? Kebutuhan saya cuma 10 juta. Ya saya ngambil 10 juta. Sisanya apa 20 juta, apa 30 juta, apa 50 juta, apapun bentuknya. Saya bilang, saya langsung buat deal sama Allah tuh. Saya buat, kalau bahasa ini buat azam ya. Saya buat berhasil sama Allah. Ya Allah, saya bagi 2. Pertama untuk wakaf produktif. Kedua untuk kebutuhan saya. Kebutuhan saya itu saya akan ambil sepenuhnya saja. Di wakaf produktif saya akan kembangkan semua. Makanya saya bilang ke tim saya, kalian tahu nggak gaji pokoknya anggota dewan berapa? Kecil kok bang, cuma 5 juta, 6 juta. Saya kasih 6 juta. Tapi kan semua, banyak orang itu saling salah kan. Tunjangan yang lain itu sampai berapa puluh juta gitu. Kecil kok. Cuman kalau nggak punya mindset kayak gitu, saya bilang silakan kalian ambil. Makanya, wah Bang Salu bener nih bang, nggak ngambil. Saya bilang saya nggak akan ambil gaji pokok saya ngambil kebutuhan saya aja. Jadi sampai saya harus membuat kalau bahasa itu azam itu apa ya? Saya ngadu sama Allah. Ya Allah, di depan pintumu aku bilang nazar ya kalau bahasanya. Ada 4 nazar saya, tapi saya nggak akan sebutin. Itu satu podcast lagi nanti. Satu nazar aja saya. Dan salah satunya adalah, ya Allah, kalau engkau kasih kepercayaan tahun ini, periode ini, dia kasih kepercayaan, maka saya akan bagi ini menjadi 2. Pertama untuk wakaf produktif, yang kedua untuk kebutuhan keluarga.
Tapi untuk akar produktif saya akan putarkan ini, ada program 1, 2, 3, ada 8 program untuk ini. Jadi termasuk orang-orang yang, termasuk pemberdayaan tim saya segala macam. Saya bilang, selama ini kan kalian ditinggalin kan, udah beres kampanye tinggalin. Saya bilang setelah saya duduk, saya nggak akan ninggalin kalian. Gitu. Kalian tetap jadi, dan itu terus jalan. Kalian keluarga besar saya. Cuman karena sekarang belum dikasih kesempatan, ya udah. Berarti it's okay. Artinya kan kita masih bisa berkiprah di tempat lain. Betul. Optimal. Itu kenapa? Karena tadi kembali ke tadi self awareness. Iya. Saya senang ya dengan apa ya, orang-orang yang punya value pendidikan Bang ya. Saya ingin dukung juga. Salahnya Bang dari Serdang ya. Kenapa salah? Nggak salah. Dari Medan Bang. Oh ini dari Medan. Medan, KTP. Kalau enggak, artinya gini kan. Juga main saja kan jangan Medan lah, Sumatera Utara lah. Sumatera Utara. Bang Rozi juga artinya harus narik ini bukannya di Medan cukupnya. Lebih lebar lagi. Lebih lebar lagi. Itu sebenarnya kalau teman-teman saya alhamdulillah ya dikeliling tadi lingkungannya. Lingkungan di PKS misalkan tuh. Yang mungkin kita nggak tahu niatnya masing-masing ya. Tapi ketika ada lingkungan itu, setiap peran itu punya peranan. Gitu. Semakin tinggi jabatan kita, semakin luas manfaat kita harusnya. Betul. Gitu loh. Bukan semakin tinggi, semakin nggak ada manfaatnya sama sekali. Nggak kerasa sama sekali. Abang punya teman di pusat jadi anggota dewan, jadi pusat jadi presiden, tapi manfaatnya ke abang nggak manfaat, ke semua nggak manfaat, percuma. Iya. Gitu. Betul. Harusnya setiap posisi itu harus menunjukkan tadi. Iya. Ada tanggung jawab moral dan tanggung jawab amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya. Kesadaran inilah sebenarnya harus disadarkan ke semua. Bahwa dia duduk itu, ala bang, udah jadi ya terserah. Pokoknya saya udah nyampein di podcast ini. Gitu ya. Betul. Kewajiban sebagai saudara bahwa oke, pertama saya ucapin selamat dulu untuk teman-teman yang diberi amanah itu. Yang kedua, optimalkan dan hati-hati dengan amanah itu. Dengan cara apa? Dengan cara mengoptimalkan, mensyukuri amanah itu dengan cara memberikan program terbaik buat masyarakat yang sudah memiliki kebijakan yang betul-betul strategis banget. Yes. Untuk orang jangan sampai keberadaan kita di situ nggak ada impactnya sama sekali gitu. Saya dari podcast ini ingin dukung ini sih orang-orang pendidikan Bang. Karena emang kenapa nggak dari awal? Nah itulah. Kalau 2 bulan ini setiap bulan di sini saya bisa Enggak dari awal Bang ya. Yang mana dia dari awal ya. Udah beres. Tapi nggak apa-apa. Artinya itu modal. Dari sini kita tahu ya. Betul. Artinya bagaimana isi kepalanya Bang Syahrul gitu ya. Betul. Bang Sarkom ke depannya gimana gitu kan. Bisa menilai. Dan kita ngelihat bahwa ini adalah investasi masa depan. Saya sendiri menganggap ini ketika suara saya kemarin itu ada sekitar segitu. Ini adalah tabungan, bisa jadi 2029 saya kalau Allah masih kesempatan. Kan sederhana ya, rezeki itu sederhana. Ketika Allah kasih kesempatan saya hidup sampai 2029 nanti. Misalkan. Artinya kan Allah masih ingin kita berkiprah ke masyarakat. Kalau Allah udah cabut nyawa kita, berarti kan udah selesai tugas kita. Selesai. Betul. Sekarang Allah udah kasih kesempatan nih sampai 2029, tapi kita nggak ngelakuin apapun gitu. Bang Rozi, hari ini posisinya di sini, posisi udah hebat ini kayak saya perhatiin gitu ya. Pertanyaannya sederhana, yakin cuman di sini aja? Atau jangan-jangan ini aja belum dioptimalin nih gitu. Belum dioptimalin. Nah itu dia kan. Kayak tadi kan ternyata dari posisi ternyata ada aspek-aspek lain yang belum disentuh dan ternyata bisa sekali jalan itu dapat manfaat yang tadi kita cerita di awal. Kalau selama ini fokus ke science ya, ternyata ada sayang banget ya sekali tepuk gitu ketika Anda turun ke lapangan. Kita belum garapan SMK lagi kan. SMK belum digarap, segala macam belum digarap. Padahal banyak pengangguran. Itu masalah tuh. Iya, Pak. Setidaknya kalau peserta tidak langsung tidak memberikan profit langsung ke POSI langsung, tapi setelah tidak langsung POSI sudah berikan benefit di lingkungan. Betul. Bisa jadi benefit itulah yang membuat benefit. Saya ulangin ya, benefit itu yang membuat Allah ridho pada teman-teman di POSI. Yang masuk surga bukan karena profitnya loh. Betul. Allah alam bisawab. Betul. ini panjang ya, menarik nih. Wah, luar biasa nih Bang Syahrul, nggak terasa ya. Udah berapa jam ini? Jangan lupa juga ya, lupa waktu juga itu. Iya, betul. Karena tadi enjoy bisa lupa waktu. Terus saya pun dengernya enak karena bicara ini ya, pendidikan, pengembangan diri gitu ya. Ini sih. Karena pendidikan luas bukan hanya sekolah kan, Bang? Jelas. Pendidikan luas. Ya, Jawara POSI
Terima kasih Bang Sarul. Ya. Mungkin ini apa pesan terakhir lah untuk para Jawaropos yang mendengar dari Bang Sarul apa nih pesan-pesan terakhirnya? Silakan Bang. Ya tadi be your own self. Jadi diri Anda sendiri dengan potensi. Jadi kemudian know yourself. Ketahui potensi diri kamu, ya, segera cari tahu caranya, dan saya yakin nanti insya Allah silakan tadi ke Posi nanti ya, konsultasi ke Posi atau ke kita. Ya, betul. Jadi kebetulan insya Allah saya juga buka nanti ada podcast juga, minta doanya juga teman-teman. Saya juga insya Allah bulan semoga sebelum ini berapa ya? Bulan Ramadan lah, kalau misalnya Ramadan atau kalaupun nanti sebelum tahun ini saya udah launching buku tentang Find Your Way. Temukan jalanmu. Nah, tadi itu merupakan kompilasi dari berbagai macam asesmen. Nanti bisa teman-teman manfaatin. Nah, sebelum ke situ kan Bang itu nanti keluarnya lama ya, masih bulan-bulan ke depan. Teman-teman nanti bisa diinteraksi dengan saya di TikTok saya. Apa tuh Bang namanya? TikToknya Coach Sarkom nanti ada. Coach Sarkom ya. Coach Sarkom. Atau nanti ada khusus TikTok khusus belum tadi disiapin sama tim. Itu tentang Find the Way. Jadi ada TikTok khusus. Di situ nanti kita membahas semua tentang personality-nya, bagaimana kepribadiannya, tentang potensi bakatnya seperti apa, kemudian tentang segala macam termasuk rezeki dan segala macam dari sudut tadi. Jadi dan nanti yang menarik bukan hanya saya yang akan bicara, tapi expert di bidangnya. Expert di bidangnya. Yes. Ada teman saya yang jago banget, bukan jago ini ya, dia jago tentang numerologi. Pernah dengar gak? Pernah belajar gak? Enggak. Kayak menarik gitu. Untuk orang sains itu ilmiah banget ketika saya ngejelasin karakter orang dari angka. Oh, menarik. Dari angka kelahiran, kemudian dari nama ya. Fahrur Rozi misalnya. Itu dari tiap angka itu punya makna. Dan itu gak harus saya. Jadi dari situ. Jadi kita kolaborasi sama expert yang lain bagaimana menggali diri kita. Jadi pesan saya ke teman-teman semua, pertama tadi ya, betul-betul know your self, betul-betul your potential, your weakness, your strengths. Kemudian dan optimalkan. Nah, pokoknya sukses itu akan menemukan caranya ketika Anda udah tahu potensi Anda. Jadi jangan dulu mikir suksesnya, tapi mikir Anda punya apa. Jangan-jangan yang Anda selama ini mikir cuma satu sukses, Allah berikan ada 5 ranah sukses gitu. Anda punya apa yang bisa Anda berikan, mungkin gitu ya. Jadi kayak tadi, dan terus sebagai closing terakhir, jadilah manusia yang manusia terbaik versi Anda. Jangan pernah jadi orang lain. Kenapa orang-orang bilang yourself, be yourself itu artinya jadi diri Anda sendiri sesuai dengan potensi Anda. Ini ada hadisnya, ada Qur'annya. Kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah wahai Muhammad, ini saya sampaikan juga di sini kepada teman-teman semua. I'malu ala syakilati. Silakan Anda masuk ke surga sesuai dengan syakilah Anda masing-masing. Sesuai dengan skill Anda masing-masing, sesuai dengan potensi Anda masing-masing. Dan fokus di situ kayak tadi. Fokus dan itu hebatkan diri Anda di situ. Setelah selesai di satu potensi, kerjakan potensi yang lain. Faiza farogta fansab. Jangan pernah kita kadang multi talent gitu. Paralel ya. Harusnya satu dulu. Tidak semua orang bisa kayak gitu Bang. Kecuali dia emang udah punya pengalaman, dia bisa tapi yang normally secara fitrah satu-satu. Kalau semuanya sudah establish, maka insya Allah bisa multiple. Itu aja sih sebenarnya saya. Yes, terima kasih Bang Sarul. Jawaroposi ditunggu ini jadwal untuk Bang Sarul ya. Ini karena banyak tema-tema yang lain. Tunggu ya tanggal mainnya lagi untuk next kita undang Bang Sarul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nih tema-temanya. Nanti di listing tuh berapa tuh.